Jadi, saya kasih highlight lagi. Barangkali mungkin tadi ada yang belum sempat baca. Esai ini untuk tujuan dalam negeri, kalau tadi tujuan luar negeri, sekarang ganti saya yang tujuan dalam negeri, gitu ya. Nah, isu yang diangkat adalah tentang pendidikan, bahwa pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku, di ya kalau nggak salah ya Kepulauan Maluku itu belum optimal, gitu. Jadi pengen S2 biar bisa mengoptimalisasi pendidikannya, gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan outputnya human resources-nya juga makin bagus, gitu. Dan untuk itu mau ngambil studi S2 di UNM gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang saya mau masuk ke feedback teman-teman. Nah, ini teman-teman mungkin sering dengar juga, bikinlah esai pakai hook-hook itu banyak strateginya. Itu diajarin di kelas mentoring di Study First gitu ya. Ada macam-macam strategi, terus mana yang paling ampuh gitu ya, gimana bikinnya. Nah, memang dari sekian banyak strategi hook itu adalah pakai quote. Tapi teman-teman, yang di esainya pakai quote, pastikan quote itu nyambung ke kalimat berikutnya, yaitu ke paragraf setelahnya gitu ya. Kalau dilihat di sini, ini quote-nya kurang menyatu. Jadi quote-nya ini tentang em, teknologi yang seperti pedang pisau bermata dua gitu ya. Tapi berikutnya ini udah langsung fokus ke diri sendiri gitu ya, ke cerita pribadi. Gak ada kaitannya dengan quote di atas. Itu jangan teman-teman. Jadi kayak mereka tuh jalan sendiri-sendiri itu nggak ideal. Idealnya disambungkan. Makanya kalau misal mengangkat quote seperti ini, berarti kalimat berikutnya adalah yang berkaitan dengan quote tersebut gitu. Misalnya hal itulah yang mendasari mengapa saya saat ini bla 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 ketika mengajar selalu menerapkan teknologi, saya mengikuti bla 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 gitu gitu. Yang berkaitan dengan teknologi itu kan masih nyambung gitu ya. Jadi silakan yang esainya pakai quote pastikan quote-nya nyambung dengan paragraf berikut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman, em, saya sempat baca banyak esai juga yang kemarin teman-teman submit, itu kadang ada beberapa yang kalimatnya nggak efektif. Gitu. Kalimat efektif itu pastikan susunan kalimatnya itu benar-benar satu dari awal sampai titik itu kalimat dan nggak terlalu banyak klausa yang saling terhubung seperti itu. Nah, kalau di sini, ini menurut saya masih bisa dipenggal. Jadi kayak misal dua kalimat. Contohnya, ini saya bedah satu kalimat ya. Contoh bikin kalimat ini lebih efektif. Di sini kan gini, sebagai seorang anak yang lahir dari keluarga menengah ke bawah, dalam kehidupan keluarga yang hidupnya sederhana, mengajariku, ini kan verb ya teman-teman, kata kerja. Ini nggak bisa sebagai subjek gitu. Ini nggak bisa sebagai subjek. Kayak dalam bahasa Inggrisnya tuh gini, misalnya, as a child who was born, bla 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 bla, taught me. Itu nggak bisa, as a child itu bukan subjek. Itu klausa sendiri, gitu. Jadi di sini yang pertama belum ada subjeknya. Ini sebelum mengajariku harus pakai subjek. Kalau ini mau dijadikan subjek, berarti nggak bisa sebagai bla bla bla. Seperti itu. Harus diubah sedikit nih awalannya. Baru nanti mengajariku. Misalnya gini contohnya ya. Terakhir dari keluarga sederhana mengajariku untuk terus berjuang bla bla bla. Nah, itu bisa tuh jadi subjek. Oke, nah itu yang pertama. Jadi di sini subjeknya perlu dipertegas lagi. Selanjutnya untuk klausa berikutnya, ini tadi ya mengajariku untuk terbiasa dengan keterbatasan, baik secara pendidikan maupun ekonomi. Namun orang tua saya tidak menginginkan saya putus sekolah. Hal itulah. Nah, sebelum kata hal ini bisa dijadikan satu kalimat sendiri. Jadi bisa titik, baru hal itulah yang membuat saya kayak gitu gitu ya. Karena memang dalam menulis itu kan ada kaidahnya ya, efektivitasnya kita pakai POV pembaca kira-kira mudah dipahami atau enggak, kalimatnya terlalu panjang atau enggak gitu. Nah, ini kalau misal di kelas mentoring yang tadi saya bilang gitu ya 90 menit itu kadang nggak bisa selesai untuk nge-review satu essay itu karena sekalian dibenerin gitu, sekalian dibenerin, sekalian dibuat efektif, pilihan katanya juga sekalian dibenerin, isunya sekalian dipertajam seperti itu. Tapi karena memang em, sekarang waktunya terbatas, jadi saya nggak bisa bantu benerin untuk yang poin ini. Oke, nah selanjutnya di sini kan menjelaskan tentang diri sendiri gitu ya. Teman-teman, jelasin konteks kita itu penting, tapi seberapa dalam kita harus jelasin konteks kita itu yang jadi tanda tanya. Saya sempat baca ada yang menjelaskan secara detail tentang keluarganya, berapa bersaudara, setiap kali menuliskan gini teman-teman, kira-kira ketika saya menuliskan saya ini anak ke satu dari tiga bersaudara misalnya gitu, itu akan membuat pewawancara pengen ngelulusin kita dapat beasiswa nggak? Dampaknya apa? Gitu. Kayak kita nulis ini buat apa? Kayak gitu ya. Kalau misal kita nulis itu kok rasanya nggak ngaruh juga sih, ini saya hapus juga nggak apa-apa kok, pewawancara nggak akan dapat esensinya. Berarti itu poin yang nggak wajib. Artinya bisa di remove gitu ya.
Sekali lagi, kalau menulis, refleksikan. Beneran nggak sih si pewawancara tuh harus tahu poin ini? Kayak gitu. Kalau enggak, berarti nggak usah ditulis. Biar esai kita itu compact. Compact itu berarti artinya nggak bertele-tele, tapi bener-bener tes, 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 catat, catat. Nah, gitu ya. Jadi pembacanya juga enak gitu loh. Nah, jadi kalau misal untuk deskripsi personal tentang diri sendiri, silakan pilih yang kira-kira bisa menunjang. Contoh yang menurut saya menunjang dan jangan dihapus. Misalnya kita jelasin nih, waktu S1 gitu misalnya ya. Waktu itu misalnya kita sempat ada keterbatasan dana gitu misalnya ya. Terus akhirnya kita berjuang buat dapetin beasiswa, kita coba beasiswa misalnya beasiswa dari luar gitu ya. Terus waktu itu sempat perjuangan kita itu susah buat dapetin beasiswa itu. Misalnya kayak untuk aksesnya juga kita harus ke kota besar dan lain-lain gitu loh. Long story short, akhirnya kita dapat beasiswa. Nah, itu perjuangannya menurut saya eh, nggak semudah itu untuk dihilangkan karena itu yang akan menunjukkan sekomit itu kita sama pendidikan kita gitu. Itu kan pengalaman personal kan. Tapi itu menarik gitu loh karena memang dengan mengetahui hal itu si pembaca atau si pewawancara tuh jadi tahu, oke, berarti kita tuh benar-benar komit dengan pendidikan kita gitu. Lain halnya kalau misalnya kita menceritakan tahun kelahiran, kita lahir em, tanggal berapa, itu kan nggak terlalu esensial. Jadi silakan dihapus gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman di sini em, cara menjelaskannya kan kalau di sini tuh dari pengalaman pribadi dulu gitu ya. Maksudnya dari personal dulu. Ini sekali lagi preferensi teman-teman. Tapi kalau saya prefer isunya itu taruh di atas. Jadi kalau saya ini udah bahas tentang teknologi, teknologi pendidikan yang mana itu jadi isunya, maka kesempatan di paragraf berikutnya menjelaskan tentang teknologi pendidikan itu sendiri. Bukan tentang definisinya, bukan. Tapi seperti apa sih status quo-nya gitu. Kondisi sekarangnya itu seperti apa sih gitu. Barulah nanti kemudian ke tentang diri kita. Kenapa sih Isai itu idealnya mengangkat isunya di awal? Karena yang menjadikan LPDP mau menerima kita atau enggak itu kan yang pertama isunya urgent atau enggak. Yang kedua kita itu orangnya cocok atau enggak. Yang ketiga pilihan em, kampusnya sesuai atau enggak. Yang keempat rencana kontribusi realistis atau enggak gitu kan. Kurang lebih itu. Makanya isu itu penting banget. Kalau misal kita taruhnya di tengah, apalagi kadang ada tuh naruh isunya baru di paragraf-paragraf menengah ke bawah itu gampang banget ke skip teman-teman. Wawancara itu kadang skimming doang. Skimming itu cuma baca bener-bener yang sekilas set, 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 gitu. Mana ini poinnya apa gitu. Kenapa mau lanjut S2 atau S3 itu kalau bisa harus sudah dijelaskan di awal. Karena kalau orang skimming biasanya bagian awal itu yang bakal dibaca. Kecenderungannya gitu. Gitu ya. Jadi kalau memang memungkinkan silakan taruh isunya di awal. Nanti di bagian tengah ada lagi highlight isunya. Nah, itu sebenarnya diajarin kalau di kelas gratis, di kelas yang berbayar gitu ya biar nanti di bagian pertengahan itu bisa mengelaborasi lagi tentang isunya. Karena kalau isunya di awal banyak banget, gemuk banget, let's say 5 paragraf, kelamaan juga. Kita kan harus menjelaskan diri kita. Gitu. Jadi sekali lagi, nulis ini kan kita harus pakai arts ya, harus pakai seni biar tetap menarik di mata pembaca. Seperti itu. Oke. Jadi kalau saya mungkin akan saya taruh dulu isunya, baru kemudian setelah beberapa paragraf sekitar dua aja cukup masuk ke perkenalan diri saya atau profiling gitu ya. Oke. Nah selanjutnya ini tentang pengalaman. Di essay itu memang kadang kita bawaannya pengen menceritakan hal-hal yang jadi value kita. Tapi jangan sampai value itu malah jadi kayak hal-hal normatif gitu. Normatif itu yang kayak kesannya ya orang juga tahu gitu ya. Ya kayak ya memang seperti ini gitu ya. Kita sadari memang seperti ini. Normanya memang begitu. Nah, itu dikurangi seperti itu. Kenapa harus dikurangi? Karena kalau kebanyakan hal normatif, akhirnya kita nggak cukup banyak menceritakan pengalaman. Kita nggak cukup banyak menceritakan tentang isunya itu sendiri. Sekali lagi, 2000 itu nggak banyak. 2000 itu benar-benar harus kemas dengan baik gitu ya biar apa yang kita cantumkan di situ benar-benar yang harus dicantumkan karena nanti terasa teman-teman apalagi kalau misal reviewer udah biasa banyak baca esai gitu ya oke ini esainya kayak bener-bener bobot ini esainya kayak agak ngambang itu bakal terasa dan caranya biar nggak ngambang adalah masukkan hal-hal esensial saja gitu ya nah di hal-hal normatif silakan dikurangi. Ini nggak terlalu banyak untungnya. Saya kadang banyak baca esai yang hal normatifnya tuh lebih banyak. Itu biasanya saya minta remove. Hal normatif bisa dikurangi dan untuk pengalaman teman-teman nggak harus nge-highlight dari SD, SMP, SMA. Nggak perlu. Cukup fokus S1 aja ya. Jadi karena ini memang dari SD, SMP gitu ya bisa dihapus, SMA juga dihapus aja. Langsung ke S1. Kenapa sih? Karena yang pengen kita highlight itu kan pengalaman kita ketika kita sudah dewasa
dan kita sudah punya value hidup gitu loh. Kalau SD, SMP, SMA itu kadang kita ya udah ngikutin kondisi orang tua gitu kan. Tapi mulai lulus SMA itulah atau kuliah itu kita biasanya mulai lebih terlihat value-nya, prinsipnya, nilai dirinya gitu. Masalahnya ini tuh cuma masalah keterbatasan kata doang 2000. Jadi nggak mungkin bisa kita cantumin semuanya. Cantuminlah pengalaman yang selama kuliah itu yang perlu dieksplor lebih gitu ya. Nah, di sini jadi bisa dihapus untuk pengalaman sebelum kuliah. Oke, ini kalimatnya juga bisa dibuat lebih efektif lagi gitu ya. Terus teman-teman hati-hati kalau misal menggunakan kata-kata yang agak strong gitu. Coba nanti bisa di tone down lagi gitu ya. Bisa di tone down lagi. Begitupun penulisan kapital dan non kapital, huruf besar dan juga bukan. Misalnya ini ya di gentle. Apakah memang ini harus pakai J besar? Apakah memang ada ejaan gentle dalam bahasa Indonesia atau ini murni dalam bahasa Inggris yang harus kita tulis dengan spelling bahasa Inggris dan harus kita buat italic? Itu harus diperhatikan juga, gitu ya. Karena ini nanti masalah impression juga, impression pewawancara, gitu. Oke, selanjutnya ini ke paragraf berikutnya ya. Paragraf yang sebagai mahasiswa bla 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 ini kan maksudnya menceritakan pengalaman S1. Ini betul teman-teman bagus. Sekali lagi kayak yang tadi saya bilang, pengalaman S1 yang belum ada silakan dimasukin. Tapi kalau kalian S3, pengalaman S2 aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, di sini udah dijelasin nih em, kalau kita baca di kalimat pertama ini kan artinya topik sentence ya. Topik sentence ini yang pertama ini bukan kalimat. Coba kita baca. Sebagai mahasiswa yang menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ini belum selesai gitu. Makanya nggak bisa kita kasih titik. Ini belum kalimat. Itu ya, itu yang pertama. Kalaupun misalnya ini udah diedit nih jadi kalimat gitu ya. Ini topik sentence-nya masih belum terlalu masuk dengan supporting sentence-nya. Supporting sentences ini yang di bagian berikutnya. Jadi ketika kita ngebuat paragraf itu kan pastikan kalimat berikutnya menunjang kalimat pertama kan di paragraf tersebut atau menunjang topik sentence-nya. Jadi kalau di sini tentang Tridharma, penelitian gitu-gitu ya, pengajaran dan lain-lain. Berarti di sini fokusnya ke poin-poin itu juga gitu. Tapi di sini rasanya ada yang masuk, ada yang enggak gitu. Gitu ya. Kayak misal di sini ada yang tentang organisasi. Ini kan nggak terlalu masuk ke Tridharma perguruan tinggi. Berarti antara ininya harus diedit atau topik sentence-nya yang harus diedit gitu ya. Nanti teman-teman pas ngecek esai kalian, cek juga tuh per paragraf harus dibedah gitu. Ini topik sentence-nya udah align belum dengan supporting sentences-nya? Kalau misal kebetulan saya tuh orangnya eksak banget, saya nggak ngurusin yang bahasa kayak gini gitu ya. Saya sehari-harinya misalnya ngurusinnya angka gitu. Ya teman-teman bisa minta bantuan gitu. Bisa minta bantuan mentor biar nanti bisa dibedah gitu ya. Oke, itu dia teman-teman. Pastikan juga untuk istilah asing gitu ya, itu harus di italic, itu kalau pakainya bahasa Inggris, esainya berarti esai tulisan bahasa Indonesia harus di italic. Pastikan gak ada spelling. Ini beberapa ada yang belum saya edit ya spellingnya. Kayak ini tadi game NI singkatan dalam kapitalnya jangan lupa. Tadi saya sempat baca di komen nggak sengaja ya. Apakah dalam esai itu harus selalu ditulis singkatannya? Jadi ditulis itu di awal aja teman-teman. Misalnya kayak gini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam kurung GMNI. Selanjutnya ketika mau menyebutkan ini cukup GMNI aja. Gitu. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di poin ini bisa pakai Star Framework, teman-teman. Mungkin nanti bisa saya highlight sedikit ya, Star Framework itu yang gimana. Itu diajarin juga di kelas mentoring di Study First. Seperti itu, teman-teman bisa browsing juga. Cuma memang kadang pengaplikasiannya itu agak susah kalau kita nggak terbiasa. Yang mau saya tambahkan, Star Framework dong itu nggak cukup ya. Perlu ditambahin bagian akhir itu implikasi gitu. Jadi nggak bisa nih setelah result terus udah gitu ya. Di situ perlu ditambahin implikasi so what gitu loh. Gitu. Implikasi itu kayak so what. Gitu. Oke, saya udah achieve bla 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 so what. Nah, so what itu implikasinya. Gitu ya. Oke, jelasin juga perannya, dampaknya. Gitu. Misalnya kayak tergabung di game NI itu perlu dieksplor lebih dalam daripada cuma dimention sekilas gitu ya. Mending kita pilih mana sih yang mau kita highlight pengalaman apa? Pengalaman game NI kah atau mungkin ada pengalaman lain? Terus kita ngelakuin inovasi apa sih? Waktu itu ada challenge apa, terus kita memutuskan untuk apa, terus diimplementasikan gimana hasilnya, dampaknya apa, gitu. Itu akan lebih menarik. Jadi tergambar kualitas kita, gitu ya.
Oke, berikutnya teman-teman, ini juga kalimat yang nggak efektif. Ini bisa kalau kayak tadi dibedah gitu ya, di mana perlu kasih titik, terus gabungan antar klausanya, seperti itu. Nanti silakan barangkali bisa minta bantuan mentor gitu ya. Oke, ini juga untuk istilah asing, jangan lupa di italic gitu. Nah, selanjutnya ini move ke paragraf yang tentang PKL. Ini juga sama teman-teman bisa pakai Star Framework biar lebih efektif. Ini juga kalimatnya kurang efektif, bisa dibenahi lagi, gitu ya. Ini perlu pakai data kalau bisa, gitu, biar lebih kuat, biar nggak subjektif. Di sini kan dijelaskan umumnya, ini ada salah spelling juga ya. Guru hanya menggunakan metode ceramah dan media yang digunakan hanyalah papan tulis atau terlebih lagi menggunakan PowerPoint. Tetapi itu hanya untuk menampilkan slide materi. Ini slide juga harus diitalik, jangan lupa gitu ya. Ini perlu ditambah data biar nggak terkesan kita mengeneralisir. Ini di sini ada kan data statistik, ini belum ada sumbernya. Gitu. Jadi teman-teman untuk sumber di esai beasiswa nggak harus kayak proposal. Kalau proposal kan kita perlu referensi di akhir. Kalau untuk esai beasiswa nggak perlu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai dalam kurung, misalnya Kompas gitu ya. Terus let's say tahun berapa, itu nggak apa-apa. Yang penting udah ada sumbernya gitu ya, cukup dalam kurung aja, atau misalnya dari jurnal ya nggak apa-apa, tulis aja nama penulisnya sama tahunnya, nggak apa-apa itu, yang penting kalau ditanya kita bisa menyampaikan. Memang kalau secara kepenulisan harus ada referensi kalau untuk ini ya tulisan akademik gitu ya, tapi kalau ini kan esai beasiswa seperti itu. Oke. Ya, ini untuk sumbernya, teman-teman. Kalau mengutip dari internet, usahakan pakai sumber yang kredibel dan yang ternama. Misalnya kayak tadi Kompas, ya meskipun mungkin ada beberapa ini ya, mungkin pernah nemuin berita di Kompas yang ternyata em, cuma clickbait dan lain-lain gitu-gitu. Tapi usahakan untuk tetap yang udah ternama. Kalau misal ada dari website pemerintah, kayak misal ini bagus pakai website pemerintah. Kalau misalnya bukan website pemerintah, usahakan yang ternama. Gitu ya. Misalnya kayak CNN gitu-gitu tuh nggak apa-apa dari media. Oke, selanjutnya teman-teman, misalnya kayak kita mau menjelaskan tentang fenomena yang ada di keseharian gitu ya, yang mungkin metodenya tuh cuma kita yang tahu atau hal itu tuh cuma kita yang tahu. Berarti dideskripsikan aja gitu. Kita nggak em, ideal kalau misalnya sebutin kayak gini, CBSA catat buku sampai habis. Karena ini kan bukan sesuatu yang kemudian dibuat oleh ilmuwan atau misalnya kayak oleh em, ini ya seseorang yang expert di pendidikan terus dia bikin metode ini, kan bukan gitu loh. Beda misalnya kayak dalam bahasa Inggris kan ada istilahnya CLT, Communicative Language Teaching, itu kan benar-benar metode yang udah established. Nah, itu bisa kita buat kayak gini. Tapi kalau hanya sebutan kayak misal SKS sistem kebut semalam, itu nggak harus di kayak gitu. Gitu ya. Ditulis aja dijelasin. Oke. Em, Selanjutnya, ini masih belum tergambar juga kenapa harus S2. Jadi di bawah itu ada tuh disebutin mau jadi dosen, tapi itu baru di bawah banget gitu loh. Dan itu belum tergambar juga kenapa solusinya adalah harus jadi dosen gitu. Kenapa nggak jadi misalnya guru aja, tetap jadi guru. Nah, itu juga belum terjawab. Ya. Oke, selanjutnya ini jelasin tentang kampus tujuan Universitas Negeri Malang. Nah, pastikan ketika kita menjustifikasi pilihan kita, itu memang unik gitu loh, hanya ada di kampus itu. Gitu. Kalaupun memang ya itu disediakan juga di kampus lain, jangan dijadikan alasan utama. Jadi usahakan mulai dari yang spesifik dulu. Itu juga strategi wawancara ya, teman-teman. Saya spill lagi. Ini saya banyak spill ya strategi wawancara. Karena memang esai itu kan refleksi nanti pas kita wawancara gimana. Wawancara itu nanti kalau ditanyain jangan mulai dari yang general dulu. Nggak semua pewawancara mau mendengarkan kita sampai habis. Kadang kita baru ngomong terus langsung dipotong. Bayangin kalau kita baru jawab yang generalnya udah dipotong, poinnya nggak dapet. Kenapa milih Universitas Negeri Malang? Iya, karena memang secara kualitas universitas ini bagus. Langsung di-cut. Terus kan belum dapat, gitu kan. Padahal yang lebih spesifik adalah mata kuliahnya. Jadi mulailah dari yang spesifik dulu. Gitu. Oke. Selanjutnya, karena memang hal ini juga mungkin ditawarkan dari kampus lain, jadi jangan dijadikan alasan pertama. Nah, selanjutnya untuk poin ini ya, em, ini terlalu normatif gitu. Jadi teman-teman yang kadang bikin esai itu nggak ideal, esai beasiswa terasa kayak artikel ilmiah. Kalau misal dia jelasin, let's say ngangkat isu diabetes. Diabetes adalah penyakit bla bla bla, penyebab diabetes bla bla bla. Apabila tidak bla bla bla, maka masyarakat bla bla. Yang tentang diabetesnya apa?
Itu kan rasanya kayak jurnal ini ya, kayak tujuannya itu untuk mengedukasi. Padahal essay beasiswa kan bukan buat mengedukasi, gitu kan. Tujuannya buat menceritakan motivasi kita. Makanya istilah lainnya adalah motivation letter, gitu. Nah, selain essay beasiswa itu terkadang mirip artikel ilmiah atau mirip jurnal ilmiah, essay beasiswa terkadang mirip website kampus. Kalau kita menjelaskan study plan kita itu terlalu kaku kayak kampus gitu. Misalnya kampus ini menawarkan mata kuliah ini akan membuat Anda bla 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 gitu. Itu kan terlalu kayak website banget. Jadi perlu kita adjust. Betul, kita ngambilnya dari website sumbernya, tapi perlu kita adjust sesuaikan dengan konteks kita gitu ya. Jadi silakan disesuaikan biar terasa lebih personal atau dipersonalisasi gitu. Karena kalau enggak jatuhnya kayak content writing yang ada di website gitu atau di portal lain gitu ya. Dan untuk menjelaskannya nggak harus menginformasikan hal-hal yang rasanya kayak pewawancara nggak harus tahu itu kok untuk dapat poinnya. Kenapa kamu harus di kampus itu? Kayak gitu. Kalau misalnya kayak oke, saya pengen let's say di UGM karena di UGM itu menyediakan mata kuliah ini. Dan dengan belajar mata kuliah ini, saya akan bisa tahu tentang ini yang nantinya akan bermanfaat banget ketika saya berkontribusi menjalankan peran saya sebagai apa. Gitu. Itu kan personal banget ya ke diri kita dan ke rencana kontribusi kita. Itu nggak apa-apa. Itu pewawancara perlu tahu. Tapi kalau misalnya mendeskripsikan UGM itu bla 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 gitu kan pewawancara bisa juga browsing gitu ibaratnya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini dijelaskan ini lumayan banyak beberapa typo, nanti bisa dicek lagi, pastikan nggak ada yang typo ya teman-teman. Oke, dan ini yang tadi saya sebutin, kadang di essay itu cenderung listing. Ini contoh listing, jadi silakan dikurangi, gitu ya. Cukup pilih beberapa, lalu dielaborasi. Elaborasinya adalah bagaimana hal itu relate dengan kita, gitu. Bagaimana hal itu bisa menunjang ketika nanti kita dapat beasiswa, ketika kita nanti kuliah gitu. Gitu ya. Jadi misalnya dalam hal mata kuliah ya pilih dua atau tiga terus nanti gimana mata kuliah itu relate gitu. Kalau misal dalam hal let's say misalnya pengalaman gitu ya, kita punya banyak pengalaman nih, ya pilih dua atau tiga, lalu bagaimana pengalaman itu bisa menunjang kita ke depannya saat berkontribusi. Misalnya tadi pengalaman magang dielaborasi, pengalaman di organisasi, pengalaman KKN, pengalaman sosial project dielaborasi, dan tekanin skill set yang kita pelajari. Itu yang tadi saya lupa mention sebelumnya. Jadi skill set itu harus di-highlight gitu. Misalnya dari pengalaman ini saya belajar tentang bagaimana problem solving yang efektif ketika kita dihadapkan pada bla 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 skill setnya adalah problem solving kayak gitu. Jadi pastikan ketika cerita pengalaman skill setnya terhighlight gitu. Oke, terus ini untuk rencana penelitian perlu di brainstorm lagi karena banyak yang bisa ditanya gitu ya dari poin ini. Jangan sampai misalnya kita udah menulis kayak gini, pas kita latihan wawancara kan banyak tuh digali. Emang penelitiannya gimana? Nanti kamu mau pakai metode apa lo? Itu mah udah banyak, udah ada di jurnal-jurnal sebelumnya. Terus kayak kita, aduh iya ya, aduh mana udah ditulis lagi di esai, itu bakal susah gitu ya. Jadi pastikan ketika mau menulis kita brainstorm dulu. Kita memang kadang butuh orang buat ngobrol, orang yang tahu gitu ya. Makanya kalau teman-teman ada mentor itu biasanya ngebantu banget gitu. Dan kalau misalnya kayak teman-teman di study first ya, kita dapat mentor, kita udah bayar, ngerasa nggak cocok sama mentor. Aduh, kayaknya ternyata mentor aku lebih ke teknisnya deh, bukan ke dosen gitu ya. Karena dia praktisi, aku pengennya yang dosen, soalnya kebetulan aku menjadi dosen. Itu ganti nggak apa-apa. Ibaratnya kayak kita udah membayar jasa mereka gitu gitu ya. Jadi memang kalau kayak misal teman-teman ada kenalan, ada senior mau minta di review, itu boleh banget gitu. Kalau yang gratis gitu ya, itu nggak apa-apa, itu ngebantu banget. Dulu pun saya gitu, saya dapat LPDP 2017 dulu belum ada sistem mentoring-mentoring gitu ya. Jadi ya memang paling bisanya gratis dan itu ya udah terserah mereka. Mereka bisanya kapan, mereka kadang feedbacknya nggak sesuai yang saya harapkan, namanya juga gratisan. Tapi kalau misal kita udah bayar, kita kan bisa demand gitu ya. Oke, selanjutnya, untuk rencana penelitian itu baik S2 maupun S3 harus difikirkan gitu ya. Apalagi kalau misal teman-teman ada di state yang kayak nggak harus S2. Contohnya misalnya let's say teman-teman itu pengacara gitu misalnya. Kan bisa di-challenge loh, kenapa harus S2 gitu kan? Sekarang kalian S1 juga udah bisa nih track recordnya bagus sebagai lawyer gitu. Nah, itu bisa kalian kuatin misalnya dari penelitiannya. Karena kan pengen melakukan penelitian apa. Atau kalau misal kebetulan di kampusnya nggak ada penelitian, coba hal lain. Misalnya memang ternyata ada isu yang di Indonesia itu belum ada, itu belum dipelajari waktu S1, tapi S2 ada. Misalnya kalian mau belajar lebih lanjut tentang
misalnya hukum terkait AI, pemanfaatan AI dalam um, misalnya kayak sekarang kan musik bisa dipakein AI gitu ya suaranya yang udah meninggal bisa tuh. Nah, itu kan belum ada di Indonesia. Kita mau belajar kayak gitu tentang um, IP-nya belum ada, makanya kita harus keluar gitu. Jadi benar-benar ditekanin tuh gapnya gitu. Makanya kalau misal kebetulan ada penelitian, jadikan penelitian itu sebagai modal. Kenapa kita harus S2? Makanya buatlah penelitian yang bagus. Gitu ya. Nanti pas eksekusi hari H, pas kalian lagi penelitian S2, ganti topik juga nggak apa-apa. Bukan karena kita plan-plan, tapi karena kita dapat insight yang lebih dalam, yang ngebuka kita ke opsi-opsi lain. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini untuk rencana kontribusi, usahakan diintegrasikan ke dalam paragraf ya. Jadi nggak harus dibuat listing seperti ini, nggak harus pakai bullet point gitu ya, nggak harus pakai angka satu 2, masukin aja ke kontribusinya. Gitu. Oke. Ini udah saya tulis juga catatannya, jangan poin. Pastikan kayak gini harus ada titiknya ya, jangan lupa. Ini tambahan juga. Di sini kan rencana kontribusinya untuk mendirikan bimbingan belajar. Pasti langsung yang kepikiran adalah, loh kenapa mau bikin bimbingan belajar harus S2, gitu kan. Meskipun di bawahnya itu nanti ada mau tergabung ke kampus, usahakan untuk poin pertama yang kita highlight adalah kampusnya itu. Jadi kayak rencana kontribusi yang memang mengharuskan kita untuk S2, itulah yang harus jadi highlightnya gitu. Oke. Jadi writing essay is actually a matter of highlighting. Gimana kita bisa highlight? Semakin pinter kita dalam nge-highlight mana yang penting, mana yang harus taruh di atas itu semakin powerful essay kita. Gitu. Oke. Jadi ini bisa kalau memang ini mau jadi salah satu rencana kontribusi nggak apa-apa, sah-sah aja, tapi jangan dijadikan highlightnya. Cirinya highlight adalah ya dia ditaruh di awal, dia dijelasin dengan lebih banyak gitu-gitu. Kalau ini kan kesannya ini highlightnya. Ya. Oke, selanjutnya ini juga belum konkret gitu ya. Kayak misal melatih guru-guru di daerah terpencil itu kamu sebagai apa gitu? Apakah kamu mau tergabung dalam sebuah LKP gitu ya, misal kayak lembaga pelatihan lah, atau mungkin sebagai dosen, atau mungkin mau terjun di em, dinas pendidikan gitu, kolab sama mereka atau gimana gitu. Nah, ini harus konkret. Kolaborasinya sama siapa? Ini juga masih belum konkret mengembangkan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan stakeholdernya. Ini spellingnya salah gitu ya. Ini juga gimana nih eksekusinya nanti kita sebagai apa? Gitu itu harus dipikirkan sedalam itu teman-teman. Begitu juga ketika kalian merancang penelitian meskipun S2 tetap harus difikirkan partisipannya siapa, jumlah pesertanya berapa, mau pakai metode apa gitu ya. Itu harus difikirkan. Ngambil datanya gimana? Misalnya kayak kalian ngambil kuliahnya di luar negeri, tapi kemudian sampelnya ada di Indonesia, itu cara ngirim sampelnya itu gimana, itu harus dipikirin sedalam itu. Apakah pasti ditanyain sedalam itu? Belum tentu. Tapi bayangin kalau ditanyain secara detail dan kita bingung. Itu kayak one thing ruins them all. Yang lainnya udah bagus, tapi hanya karena ada beberapa hal yang kita nggak kepikiran detail, itu bisa ngeruntuhin semua yang tadi udah kita bangun dengan baik. Gitu ya. Jadi ini bisa digali dengan ngobrol, dengan brainstorm. Gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, ini mau di kampus gitu ya, tapi bukan mengajar kalau yang saya pahami sih mungkin kayak tendik gitu ya, tapi nggak dijelaskan juga secara eksplisit. Jadi perlu dijelasin apakah mau jadi tendik gitu ya, dan kalau iya nggak ngajar, kenapa nggak ngajar? Kenapa milihnya jadi tendiknya? Kenapa nggak dosen? Toh dosen pun tetap bisa melakukan penelitian, dosen pun tetap bisa ngasih training melalui pengabdian masyarakatnya gitu. Jadi selalu harus ada justifikasinya gitu ya. Dan teman-teman juga harus pikirin, misal saya mau jadi dosen, tapi saya masukin di rencana jangka menengah. Kenapa di jangka menengah? Kenapa nggak di jangka pendek aja jadi dosennya? Gitu. Ya kan jangka pendek masih nyari-nyari gitu. Loh, kenapa gitu? Kenapa kemudian harus nyari-nyari kita masukinnya di jangka menengah? Bisa aja kan kita langsung dapat tawaran gitu misalnya. Intinya sih harus selalu difikirkan. Ketika kita nulis sesuatu, pikirkan juga timeline. Gitu ya. Oke. Dan ini di poin keempat ya, yang tentang rencananya, ini juga perlu dikemas dengan lebih strategis lagi, biar terasa konkret, terasa possible, dan terasa ini rencana kontribusi yang seksi. Gitu. Oke, untuk rencana kontribusinya, menurut saya belum terlalu nge-highlight tentang teknologi pendidikannya itu tadi. Karena memang isunya juga belum terlalu ter-highlight gitu. Oke, teknologi pendidikan belum merata, implementasinya belum baik. Terus yang mau kita perbaiki gimana gitu loh. Mau ngajarin pakai apa gitu? Mau ngajarin pakai AI kah? Kalau iya caranya gimana? Yang udah dilakukan pemerintah apa? Yang belum apa? Gitu-gitu loh. Dan nanti kita gimana nih misalnya dengan sebagai tenaga pendidik terus bisa ngajarin itu gitu ya, itu harus dibuat lebih dalam lagi.
Ini isunya menarik tapi kurang dalam, kurang mengerucut gitu ya. Oke, selanjutnya ini juga normatif bisa dikurangi gitu. Ini ada beberapa yang typo juga. Oke, ini sama di bagian akhir ya teman-teman kasih gambaran emas, gambaran indah tentang Indonesia ketika LPDP udah memberikan beasiswa buat kalian. Ini kan ibarat kayak kita sales ya, kita lagi ngasih proposal produk gitu loh. Jadi kayak ibaratnya, ini loh, kalau kamu pakai skincare ini wajah kamu bakal glowing gitu. Ini juga sama, ini loh kalau kamu ngasih, kalau Bapak Ibu ngasih saya beasiswa, Indonesia bakal gini gitu. Intinya kan gitu ya secara marketingnya. Ini juga masih kebanyakan jumlah katanya. Jadi karena memang masih banyak poin yang perlu dimasukkan, bagian atas tadi perlu dibuat concise lagi. Seperti itu ya. Pastikan yang dimasukkan yang memang perlu dimasukkan. Oke, ini saya ada notes ya. Sebelum saya bahas ke notes, saya mau kasih kesempatan buat tanya dulu. Silakan, ada yang mau tanya? Eh, saya boleh nanya, Kak? Silakan. Ya. Selamat sore, Kak Dira. Saya Anissa Humairoh. Saya mau nanya, Kak, sebenarnya tadi mau nanya pas di awal-awal karena berkaitan dengan esai sebelumnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi Kakak sempat menyinggung kalau untuk study plan itu kita, kalau yang belum dapat LOE, itu kita lebih bijak gitu ya untuk menjelaskannya, Kak, yaitu di, apa namanya, di pilihan pertama, seperti itu, Kak, ya? Jadi lebih ini sih Kak, lebih bagaimana kita kan bab yang pilihan dua dan ketiga juga harus kita ceritakan kan ya Kak. Tapi sejauh mana partnya misalnya dua dan tiga hanya bagian ini saja atau yang pertama itu lebih kita highlight gitu. Kebetulan kalau dari saya pribadi ini sih Kakak, saya udah dapet LOE-nya tapi masih kondisional gitu. Kemungkinan pas daftar batch satu ini saya pilihnya yang nggak dapat LOE karena kan belum unconditional gitu. Tapi artinya sudah strong nih sebenarnya yang pertama insya Allah yakin gitu udah diterima tinggal submit yang kurangnya aja. Nah kemudian yang kedua dan ketiga sebenarnya memang nggak pengen terlalu di highlight tapi kan perlu juga. Jadi bijaknya seperti gimana ya Kak untuk dimasukin ke esainya seperti itu. Oke, makasih pertanyaannya Anissa. Anissa nih salah satu mentee di Study First ya. Ya, ya, Mudah-mudahan nanti lancar ya Anissa ya ya. buat pendaftaran kampus. Kalau kamu Siap. tadi tinggal LOE, tinggal IELTS doang mungkin ya atau mungkin ada persyaratan lain, ya kemungkinan besar berarti peluangnya udah lebih besar lagi. Artinya memang kamu bisa jadikan kampus itu yang kayak jadi highlight kamu gitu ya ketika wawancara maupun di esai. Nah di esai untuk pilihan kedua dan pilihan ketiga kalau saya prefer nggak usah mention gitu. Jadi fokus ke pilihan pertama aja. Satu kampus aja. Kenapa? Karena ada keterbatasan kata gitu. Kalau misal kampus kedua dan ketiganya kita ceritain tapi tipis-tipis doang, menurut saya agak useless juga gitu loh. Maksudnya kayak ngapain jelasin tapi nggak terlalu detail kayak gitu. Kalau saya prefer yang satu digali, dikulik gitu. Pengalaman satu digali, dikulik. Dari situ kita belajar apa. Begitupun kampus, kenapa kampus itu cocok buat kita. Karena kalau misal kita remove bagian kampus 2 dan kampus 3 gitu ya. Kampus pertama kita bisa jelasin dalam 2 sampai 3 paragraf. Misalnya dari kesesuaian mata kuliahnya, dari dosennya atau mungkin dari lingkungannya, baik negaranya gitu ya kayak tadi di contoh esai yang pertama gitu. Dan space lain bisa kita jelasin buat ceritain pengalaman kita di kegiatan sosial gitu, pengalaman S1 dan lain-lain gitu. Jadi untuk for the sake of efficiency, kampus kedua dan kampus ketiga kalau saya prefer nggak ditulis seperti itu. Oke? Oke, tapi apakah jadi nggak apa-apa ya Kak? Unless misalnya nih pas di wawancara, kamu kok nggak nulis pilihan kedua dan ketiga gitu? Paling kita udah ada justifikasinya gitu. Bilang aja, betul Bapak, memang sengaja saya nggak tulis untuk eh, pemilihan kampus yang kedua dan ketiga, karena memang saya fokuskan di kampus yang pertama. Selain karena memang saya sudah mendapatkan LOE kondisional, saya juga melihat bahwa bla 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 bla, tapi hal ini gitu intinya kamu jelasin gitu loh, bukan berarti kamu nggak tahu tentang kampus kedua dan ketiga gitu. Dan jarang sih hal kayak gitu ditanyain, biasanya lebih ke esensinya. Oke, siap. Makasih Kak Dira. Oke, sama-sama Anissa. Ada pertanyaan lain teman-teman? Halo, apa Kak, kabar? boleh Halo tanya. Kak. Oh, Oke, silakan siapa dulu nih tadi yang udah on mic? Boleh Zaki oke, mungkin? Kak. Oh, siapa? Oh, Boleh? oke, terima kasih, Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ainun Umi Salihah dan kebetulan eh, penelitian yang mau saya angkat atau isu yang mau saya angkat ini berkaitan dengan esai yang barusan.
yaitu mengangkat tentang teknologi pendidikan, di mana sekarang itu saya adalah seorang pendidik dan juga kepala sekolah, tapi masih mau ambil pendidikan S2, Kak. Di sini yang mau saya pertanyakan, itu yang pertama, setelah saya menjadi pendidik dan menjadi kepala sekolah, di situ kan saya menemukan beberapa permasalahan seperti kurangnya minat membaca, minat belajar anak-anak, dan beberapa guru yang memang masuk ke kelas itu hanya menggugurkan kewajiban atau bahasa kasarnya itu asal masuk seperti itu. Nah, dan inilah yang mendasari saya untuk mengambil S2 dan apalagi prodi saya ini fisika, pelajarannya di fisika, saya ingin menjadi dosen ke depannya supaya saya itu bisa mengajarkan para calon guru ini bagaimana caranya yang bisa benar-benar memahamkan siswa tidak hanya menganggap bahwa mengajar itu menggugurkan kewajibannya Oke. sebagai pendidik Oke. seperti itu. Itu yang pertama, Kak. Itu Pertanyaannya perlu mohon maaf. oh ya, pertanyaannya apakah itu cukup saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya atau perlu saya cari datanya mungkin dari jurnal atau yang lain, Kak? Itu Mhm. yang pertama. Mhm. Yang kedua, di sini kan saya mengambil tujuan penelitian saya itu adalah pengembangan media, di mana di sini sebenarnya penerapannya itu lebih ke sekolah, akan tetapi saya ingin ke depannya itu menjadi dosen. Nah, di sini lebih baiknya menurut Kakak untuk rencana kontribusinya ini saya kembali ke sekolah, kembali menjadi pendidik dan kemudian menjadi kepala sekolah lagi atau saya lanjut ke dosen atau ke jenjang yang lebih tinggi aja gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ainun, menarik sekali ya. Jadi saya ingat gitu di Study First itu saya sempat mentoring juga beberapa guru gitu ya, yang kemudian dia ngambil S2 dan lolos gitu. Dan memang salah satu concernnya adalah kalau misal posisinya guru, terus kemudian kembali mau jadi guru lagi, kenapa harus S2 gitu. Sementara guru nggak ada keharusan untuk S2 gitu. Tapi mereka bisa lolos, kita perkuat argumennya gitu ya, dan alhamdulillah mereka lolos, berhasil meyakinkan. Dan apakah Ainun harus kembali jadi kepala sekolah lagi, ke sekolah lagi, atau jadi dosen? Tentu itu balik lagi ke panggilannya, gitu ya. Balik lagi ke panggilannya, prefer mau jadi dosen atau mau jadi guru, jadi kepala sekolah seperti itu. Dan apapun pilihan kamu itu harus align. Jadi kalau misal tadi tentang penerapan teknologi pendidikan, kalau misal posisi kamu sebagai dosen, itu alternatifnya bisa kamu terapin. Ini mohon maaf ya, saya sambil ngecas. Ya, jadi bisa bisa kamu terapin saat kamu jadi dosen dan misalnya di pengabdian masyarakatnya gitu. Let's say misalnya di pengabdian masyarakatnya kamu sambil ngasih pelatihan gitu kan buat guru-guru tentang teknologi yang kamu buat gitu misalnya itu bisa. Atau kalau misalnya mau kamu tetap ke sekolah ya misalnya sekarang masih ada program guru penggerak gitu-gitu ya itu bisa juga gitu. Pokoknya harus align apa yang mau kita cita-citakan dan kontribusinya. Jangan sampai pengennya jadi dosen, tapi nanti penerapan si teknologi pendidikan itu di sekolah banget yang akhirnya kita nggak optimal dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Itu jangan. Selalu harus dikawinkan ke Tridharma perguruan tinggi ini. Gitu. Oke? Oke, siap, Kak. Terima kasih. Oke, udah Yang semua satunya terjawab? tadi Satunya gimana belum, ya? Pak. Yang bagian di mana saya dalam mengajar dan menjadi kepala sekolah itu menemukan beberapa kasus itu perlu saya jelaskan hanya dari pandangan saya Oh, saja oke, atau perlu saya carikan jurnal. datanya. Iya. Oke, oke. Usahakan tetap ada jurnalnya gitu ya. Dan menurut saya untuk hal ini sangat bisa tuh kita pakai jurnal yang isunya agak relevan. Misalnya tentang motivasi mengajar guru-guru di Indonesia, gitu kan? Itu kan banyak penelitian tentang kayak gitu. Atau misalnya tentang performa, gitu ya, indeks efektivitas ketika guru mengajar itu bisa banget buat backup. Kecuali misalnya memang kita mengangkat poin yang seenggak ada itu penelitiannya gitu. Itu ya mau gimana lagi. Tapi kalau untuk hal ini menurut saya banyak yang relevan bisa kita angkat. Gitu. Oke? Oke, thank you, Kakak. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke notes yang tadi. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Halo. Halo. Aduh siapa ini? Aduh, Oke, silakan bisa dilanjutkan. saya Kak. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, silakan Rahmadani. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar sampai motornya juga terdengar. Gimana tadi? Oh, baik Kak. Saya Rahma, rencana mendaftar untuk batch 2. Pertanyaan saya ada dua, Kak. Pertama, bagaimana ya Kak cara mengerucutkan masalah yang mau dituangkan di esai?
Misalnya gambaran besarnya kita mau mengatasi kemiskinan, tapi bagaimana caranya mengerucutkannya, Kak? Ya itu pertama. Kedua, Kak, bagaimana ya cara menguatkan portofolio saya, Kak? Saya tuh rencana mau ambil S2 di Columbia University dengan pengalaman yang linear itu cuman 3 bulan kerja, tapi ini sesuai dan waktu skripsi saya ngangkat pembahasan yang dekat-dekat, Kak, ke topik ini. Dan sekarang pekerjaan saya pun sangat jauh dari apa yang mau saya kerjakan dengan S2. Tapi pengalaman hidup saya, keseharian saya, kondisi keluarga saya, dan 3 bulan tersebut linear dengan rencana hidup saya. Dan saya merasa bahwa nilai-nilai yang ada di diri saya bisa mewujudkan mimpi saya tersebut. Misalnya saya suka melayani orang, kemudian empati saya, tapi saya merasa itu saya kuat, Kak. Bagaimana ya, kayak portofolio apa yang bisa saya tutupi? Apakah karena saya mendaftar batch 2 kira-kira insya Allah Juni, apakah saya bisa menutupi itu dengan program course gitu, Kak? Atau proyek-proyek, intinya saya nggak bisa ambil pekerjaan, Kak, karena saat ini saya bekerja di jauh, tapi saya butuh pekerjaan ini untuk mempersiapkan berkas S2 ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Rahma. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi bagaimana cara mengeruskan isunya. Yang kedua bagaimana untuk bikin portofolio kita itu align gitu ya. Oke, saya coba jawab yang pertama dulu. Jadi untuk yang pertama, bagaimana kita mengeruskan isu? Itu memang isu harus kerucut banget ya teman-teman, harus spesifik banget gitu. Jadi udah bagus nih Rahma udah aware tentang poin ini. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita harus banyak ngobrol dengan orang yang tahu lagi sekali lagi gitu ya. Jujur aja, saya mentoring beasiswa udah bertahun-tahun gitu ya. Tapi ketika saya waktu itu persiapan buat S3 saya tetap harus ngobrol sama orang gitu karena saya butuh POV orang gitu loh, gitu kan. Kalau misal dari POV-nya saya doang, oke, saya dapat gitu. Tapi kalau ditambah POV-nya orang itu bakal lebih rich lagi. Jadi saya kepikiran, oh oke, ternyata kayak gini. Oh ternyata di daerah saya A, tapi di daerah B kayak gini gitu loh. Ternyata di daerah lain beda lagi gitu. Itu kan butuh POV lain gitu ya. Jadi banyakin ngobrol sama orang yang tahu tentang hal ini dan yang juga udah dapat LPDP biar dia tuh tahu POV-nya LPDP. POV-nya LPDP yang ke masyarakat banget, yang konkret gitu-gitu. Jadi silakan yang pertama banyakin ngobrol. Kalau ada mentor itu bakal ngebantu banget gitu ya. Biasanya di kelas juga hal ini yang akan saya bahas gitu. Apalagi kalau di sesi one on one itu bakal saya gali terus lebih dalam isunya apa sambil saya challenge. Kalau angkat isu ini kamu ditanya kayak gini bisa enggak gitu. Terus sampai akhirnya mentok gitu ya. Kalau memang masih bisa terus jawab, oke, go on dengan isu ini lanjutkan. Tapi kalau misal mentok, aduh, iya juga ya Kak. Coba cari tahu. Pertemuan berikutnya ketemu saya jawab itu pertanyaan-pertanyaannya, PR-PR-nya udah ketemu belum? Kalau udah ketemu, lanjutkan terus brainstorm gitu. Makanya di sesi mentoring itu biasanya banyak ngobrol karena ya itu tadi untuk mengantisipasi hal-hal yang kemudian di-challenge pewawancara, biar itu udah kita pikirkan sebelumnya. Gitu. Poin pertama, banyakin ngobrol dengan mentor. Yang kedua adalah banyakin baca, baik baca jurnal maupun baca berita. Dari situ biasanya kita terinspirasi juga biar isu kita makin dalam gitu ya. Teman-teman bisa nih obrak-abrik website pemerintah, let's say misalnya isu kita tentang pendidikan atau tadi misalnya tentang kemiskinan, baca di kementerian terkait gitu ya, udah ngelakuin apa aja dan yang belum itu apa. Nah, nanti dari situ tuh akan lebih spesifik lagi. Pemerintah belum ngelakuin X gitu kan. Oke, kayaknya aku bisa nih ngisi kekosongan ini. Itu bakal spesifik kayak gitu kan. Terus nanti digali lagi, kita sesuaikan lagi dengan mata kuliah yang ada di kampus. Gitu. Oh, ternyata ada mata kuliah tentang ini. Aku baca deskripsinya, ternyata outputnya dia adalah untuk menjadikan seseorang yang seperti ini. Skill itu tadi yang aku dapetin dari mata kuliah itu bisa aku combine dengan gap tadi yang ada di Indonesia gitu. Itu bakal udah lebih spesifik lagi. Dan yang terakhir adalah dikaitkan dengan rencana kontribusi. Kira-kira apa sih dalam bentuk concrete actions-nya gitu ya. Concrete action berarti yang bisa saya bilang saya akan kayak gitu. Itu yang udah konkret banget. Itu cara bikin biar isu kita spesifik gitu. Oke. Yang berikutnya pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa mempertajam portofolio kita atau menambah portofolio kita. Nggak ada cara lain selain dilakukan. Gitu. Jadi kalau kita ngerasa kita kurang punya pengalaman organisasi, nggak ada cara lain selain kita ikut organisasi. Gitu misalnya ya. Atau misalnya kita mau ngangkat tentang isu sesuatu gitu, let's say misal tadi inklusivitas, oh kita bisa ikut komunitas inklusivitas gitu ya.
yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya kita nggak ada nih daerah di sekitar yang punya komunitas tersebut, kita bisa ikut yang online gitu. Kalau misal kita mengangkat isu kemiskinan, coba mungkin kita sempat ikut apa istilahnya ya, P apa itu pokoknya yang dari pemerintah yang untuk pemberdayaan keluarga gitu ya, PPH, bukan PPH mau pajak. Pokoknya itulah saya mendadak lupa gitu ya, yang keluarga berencana, terus nanti kalian misalnya di situ sebagai mentor gitu ya ke ibu-ibu atau mungkin ke ibu PKK atau apapun itu. PKH betul, PKH. Makasih, Zahir. Iya, seperti itu. Eh, jadi apa yang mau kamu lakukan dan yang kamu ngerasa kurang dilakukan. Kalau misalnya memang itu berkaitan dengan kerjaan profesional gitu ya, tapi kita nggak bisa kerja di situ, ya kita siapkan pengalaman lain yang esensinya sama kayak gitu. Jadi kayak kita nggak kerja di situ tuh, tapi skillnya sama kok kita bisa dapetin dari kegiatan yang kita lakukan. Gitu. Ya, Oh baik. mohon maaf gimana? Halo Kak, pengalaman yang setara itu bisakah saya dapatkan secara online Kak? Saya tutupi dengan online, bisa Eh, nggak apa-apa? Ya, tergantung pengalamannya ya, tergantung yang kurang itu apa, kan bisa sebagian dari online, sebagian lagi mungkin nggak bisa, seperti itu. Oh baik Kak. Kak Dira, menurut Kakak dengan pengalaman aku 3 bulan Kak, di 3 bulan itu aku dapat masalahnya. Menurut Kakak, apakah itu bisa cukup kuat Kak? Mhm. Kalau aku berangkat dari pengalaman kerja 3 bulan tersebut. Mhm. Sebenarnya tergantung engagementnya seberapa dalam. Kadang ada orang yang kerja 3 bulan tapi engage banget gitu ya, sampai tahu seluk-beluknya. Jadi memang ini multifaktor dan harus digali lebih dalam. Saya nggak cukup ngobrol secara singkat terus saya bisa menjustifikasi itu kuat atau enggak. Saya perlu tahu 3 bulan itu kamu udah ngapain aja, kamu nemuin apa, dan yang diangkat itu seberapa jauh dari pengalaman kamu. Kalau kebetulan 3 bulan, tapi yang diangkat itu sangat dekat dengan pengalaman kamu, dan selain 3 bulan itu, kamu juga bisa menambahi dari pengalaman kuliah gitu ya, pengalaman magang dan lain-lain. Maka 3 bulan itu bisa cukup gitu. Tapi kan saya nggak tahu background luas kamu kan, hal-hal lain di belakang itu. Jadi saya belum bisa menjustifikasi kuat atau enggak gitu. Coba aja kamu tuangkan dulu dalam tulisan. Nanti dibaca orang. Nanti ketika orang itu bilang belum karena masih harus ini itu. Nah, nanti di situ biasanya kita bisa assess juga seperti itu. Oke? Oke, teman-teman, saya mau izin untuk move on Baik, ke. terima kasih Kak. Oke, terima kasih Rahma. Saya mau izin untuk move on ke catatan tadi ya, karena ada beberapa yang belum saya sampaikan. Oke, jangan khawatir. Nanti saya kasih kesempatan untuk diskusi lagi. Oke, ya. Ini dia teman-teman. Lanjut ke esai yang tadi tentang pendidikan, ini ada catatan dari saya. Yang pertama, isunya perlu dipertajam lagi. Teknologi pendidikan itu menurut saya masih general. Kalau bilang di Maluku itu belum diterapkan, terus yang udah diterapkan seperti apa? Tadi sempat dijelasin, kadang pakai slides, bla bla bla. Nah, terus yang mau dilakukan itu apa? Kenapa untuk menyosialisasikan atau untuk mengeksekusi hal itu harus S2 gitu loh. Padahal pemerintah itu sekarang udah banyak programnya gitu kan. Saya punya beberapa teman yang kemudian kerja dengan Kementerian Pendidikan, ada yang ngasih pelatihan-pelatihan di daerah dan itu langsung diterjunkan oleh Kemdikbud. Artinya memang pemerintah udah memiliki beberapa solusi, beberapa langkah. Terus yang mau kalian lakukan itu apakah sama gitu? Apa yang membedakan? Added value-nya apa? Nah, itu harus difikirkan gitu ya. Dan teman-teman, semakin kalian bisa nge-highlight bahwa isu kalian itu urgent banget, kalau nggak dilakukan itu bisa threatening, itu semakin bagus. Seperti itu. Kadang ada mengangkat isu yang hanya untuk kalangan orang kaya gitu. Contohnya misalnya lawyer, terus dia ngangkat isu tentang piutang antar perusahaan, merger and acquisition, bla bla bla. Itu kalau bisa tetap dikorelasikan dengan dampak yang masyarakat akan rasakan. Gitu. Jangan sampai itu hanya isu elit gitu. Atau misalnya kalian ngangkat tentang regulasi kripto atau apapun itu kan hanya untuk kalangan tertentu. Kalau bisa, gimana caranya biar dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung. Karena yang bayar pajak kan nggak cuma kalangan atas, artinya yang berkontribusi untuk studi kita itu semuanya, gitu ya. Kalau bisa dikaitkan, semakin kalian bisa mengaitkan itu, semakin terasa threatening kalau nggak dilakukan, itu semakin bagus. Seperti itu. Oke. Nah, jadi perlu ditekankan juga apa dampak terburuknya ketika teknologi pendidikan itu nggak dioptimalisasi di daerah, gitu ya. Bisa angkat semakin tingginya ketimpangan, gitu ya, gap antara di perkotaan dan di pedesaan, gitu-gitu. Dan mungkin semakin sulit untuk mencapai agenda besar Indonesia di 2030 dan lain-lain, gitu ya. Dan ini yang tadi saya sebutkan gitu sekarang kan pemerintah udah punya PMM, gitu ya, yang bentuknya digital.
Kayak pemerintah tuh udah ngelakuin banyak hal biar pembelajaran di Indonesia tuh bisa didigitalisasi, teknologi pendidikannya makin optimal. Terus apa yang kurang? Kenapa kita merasa kita masih perlu S2 gitu ya? Apa yang membedakan? Terus em, di essay ini juga belum dijelasin pemerintah udah ngelakuin apa. Jadi kesannya kayak mengangkat masalah di sekitar atau kayak mengkritisi keadaan, tapi belum bisa nunjukin apa yang sudah dilakukan. Gitu. Baiknya gini teman-teman, biasanya kalau saya mentoring, saya jelasin dulu. Sebelum kita mengkritisi kekurangan yang ada di Indonesia, kita apresiasi dulu. Saat ini pemerintah sudah melakukan hal ini, gitu ya. Hal itu bagus, gitu. Dan akan lebih optimal lagi apabila ada apa, gitu. Jadi pembaca itu yang misalnya nanti pewawancara mewakili LPDP, LPDP mewakili pemerintah, itu ngerasa diapresiasi dulu, nggak hanya dikritisi, gitu ya. Oke, terus nanti kurangnya apa dari inovasi tersebut yang udah dilakukan pemerintah, programnya, dan gimana kita mau melengkapinya. Poinnya itu, teman-teman, poin yang bisa memperkuat kenapa kita harus studi lanjut, gitu ya. Terus berikutnya di sini juga belum ada pengalaman akademik S1 yang nunjukin bahwa kita tuh komit gitu. Jadi kayak Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya nanti dibiayain kuliah saya bakal komit. Lihat nih S1 saya nih, saya komit nih. Buktinya apa? Tuh saya kumlot. Buktinya apa? Tuh saya jadi asdos. Tuh saya menang lomba dan lain-lain. Gitu. Itu harus ada track recordnya teman-teman. Kayak kita mau milih presiden, kita lihat dulu track recordnya gimana. Gitu ya. Nah, di essay ini juga udah ada nih pengalaman organisasi, tapi masih kurang ter-highlight sisi leadership-nya. Ketika kita pakai STAR, insya Allah bisa ter-highlight. Makanya teman-teman coba terapin pakai STAR itu, jangan lupa bagian akhir tambahin so what-nya itu ya, implikasinya. Gitu. Oke, terus ini belum ada kontribusi terkait isu yang diangkat. Jadi gini teman-teman, idealnya narasi yang kalian bangun gini, ini loh Bapak Ibu, di Indonesia ada masalah A, ya kan? Pemerintah udah ngelakuin B, tapi masih ada C yang belum dilakukan. Saya udah coba ngelakuin ini loh. D, E, F gitu. Atau mungkin ada D1, D2, D3 gitu. Tapi memang saya mentok karena saya belum tahu ilmu tentang data science misalnya gitu. Makanya saya butuh S2 biar saya bisa belajar data science. Jadi saya bisa ngelakuin sisanya kayak gitu. Nah, jangan hanya mengkritisi tapi kita nggak nunjukin kita udah ngelakuin apa buat itu. Gitu ya. Jadi kalau misal tadi tentang teknologi pendidikan, ini loh saya udah ngelakuin ini. Tadi sempat dijelasin, saya memberikan apa sosialisasi ke guru-guru, tapi masih kurang terasa dampaknya, kurang terasa sisi mentoknya, sisi mentok yang kayak aduh udah mentok banget nih dan ini tuh solusinya S2 itu belum ada seperti itu, gitu ya. Oke, selanjutnya ya tadi proyek inisiatif itu belum ter-highlight juga, gitu ya. Terus rencana kontribusi dan tadi penelitian itu juga harus di-highlight lagi, harus di-brainstorm lagi sampai dalam. Jangan sampai kita belum terlalu kepikiran dengan jelas tapi kita tulis di esai, takutnya nanti giliran wawancara kita mentok gitu. Udah terlanjur nulis mau gimana lagi gitu. Itu sayang gitu ya. Kaidah kepenulisan mana yang harus diitalik gitu ya, kalimatnya dibuat efektif itu juga perlu diperbaiki lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini saya mau share sedikit, teman-teman. Nanti habis ini jangan khawatir, saya kasih sesi pertanyaan. Oke, jadi em, ini beberapa yang kalau teman-teman lihat di sininya, materi yang biasanya diajarkan di kelas gitu. Ini coba saya mau spill dikit. Ada banyak banget materinya. Ini saya bikin sendiri. Jadi kalaupun yang ngajar kebetulan bukan saya, sebenarnya sama aja karena memang ini materinya saya bikin. Ini STAR ya teman-teman. Nanti diajarkan juga. Nanti diajarkan juga cara menerapkannya ke essay teman-teman. Nah, ini ada beberapa hook juga gitu ya, tipe-tipe hook yang bisa diterapkan. Ini ada do's and don'ts-nya juga. Jadi lengkap materinya. Ini juga nanti diajarin cara menganalisa contoh hook yang baik gitu-gitu ya dan lain-lain. Ini diajarkan semua di kelas gitu. Nah, teman-teman, kalau misal teman-teman mau dapat em, tadi benefit sebanyak itu, teman-teman bisa ikut ini program mentoring untuk LPDP ya, untuk jenjang S2. Ini harga spesial hari ini aja, benar-benar hari ini aja. Teman-teman bisa dapetin cuma 399.000 dan ini untuk 5 pertemuan ya. Jadi per pertemuannya cuma 70 ribuan. Durasinya 90 menit. Kalau teman-teman registrasi hari ini ke admin, nanti teman-teman bisa dapetin harga spesial. Dan ini teman-teman nggak cuma buat esai karena kita udah include juga untuk interview. Dan ini timelinenya juga seminggu sekali. Jadi di awal-awal itu bakal difokuskan untuk penilaian diri, esai LPDP, bakal direview gitu ya, penilaian diri yang ini loh tentang pengalaman pengalaman terakhir, pelajaran terakhir gitu-gitu kan. Itu kan perlu direview juga, itu juga akan dibahas gitu. Dan nanti akan ada mock up interviewnya juga di sesi terakhir.
di pertemuan terakhir gitu ya. Dan ini eksklusif karena memang satu kelasnya itu cuma sekitar 3 sampai 7 orang doang. Jadi mentor itu bisa mengamati progres student secara individu gitu ya. Kalau teman-teman yang ngambil S2 bisa ikut yang ini, atau kalau mau yang privat juga ada ya, private program yang one on one biar eksklusif banget, sambil sharing, sambil curhat, semuanya bisa dibahas. Teman-teman juga bisa request jadwal, materi, mentor, dan lain-lain. Kalau teman-teman tujuannya dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, kita juga punya banyak mentor dokter gitu ya. Keseluruhan kita ada 100 lebih mentor. Nanti akan kita sesuaikan. Kalau misal teman-teman privat, kita sesuaikan. Oh, ngangkatnya tentang environment, tentang sustainability. Kita punya banyak mentor yang ada juga yang S3 di bidang lingkungan gitu ya. Jadi bisa kita sesuaikan. Nah, kalau teman-teman S3 bisa ngambil yang ini. Ini juga harganya lagi diskon. Jadi per pertemuan cuma 80 ribuan. Totalnya 90 menit ya, teman-teman. Kalau mau ngambil yang privat juga bisa. Nanti nggak cuma esai, proposal juga dicek ya untuk yang S3. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau mau, silakan untuk hari ini aja sampai jam 12 malam, teman-teman bisa langsung hubungi admin. Dan ini slotnya terbatas karena memang kita buat itu seeksklusif mungkin biar bisa brainstorm dengan leluasa gitu ya. Jadi bukan yang rame-rame gitu. Oke, teman-teman. Silakan barangkali ada yang mau tanya lagi. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Beni. Halo. Iya, mohon maaf sebelumnya ya Kak. Eh, Perkenalkan saya Beni Septian Kak. Eh, saya setidaknya itu ada dua poin yang ingin saya tanya. Sebetulnya hal itu berkaitan dengan esai yang sebelumnya di dijabarkan. Saya itu eh, menulis esai dengan rencana kontribusi saya itu ingin mengembangkan platform media semacam e-farming lah seperti itu Kak. Jadi yang dimana itu dapat digunakan sebagai media atau wadah literasi digital untuk masyarakat masyarakat wilayah pedesaan. Di mana hal itu saya dapatkan ketika kesadaran saya sedari kecil saya hidup di lingkungan yang wilayahnya lumayan subur, yang bukan lumayan sih, sangat subur, tapi petani-petani di sana itu kurang mendapatkan eh, akses untuk meraih kesejahteraan. Jadi banyak dari petani-petani yang tidak sejahtera. Tapi di sini yang jadi permasalahannya, saya itu sedikit berbeda karena saya pengen tahu elemen dasarnya. Jadi saya ingin mengambil studi S2 Ilmu Komunikasi. Jadi karena alasan saya itu yang saya tuangkan di esai karena ilmu komunikasi itu bagaimana menghubungkan interaksi sosial dengan proses komunikasi yang dimana kalau kita ketahui bahwa platform media itu adalah sarana komunikasi. Kalau boleh, Beni Ya, S1-nya apa? ilmu jurnalistik Kak. Oh, jurnalistik. Oke. Ya. Eh, jadi di sini saya menekankan pada fokus literasi digital. Tapi di dalam platform itu ingin saya tuangkan seperti fitur-fitur tambahan, seperti layaknya menggabungkan antara media sosial dengan Nah, ika- pegang, i- pegang, pegang. Pegang dulu i- ini. ika- e-commerce gitu Kak, menggabungkan antara media sosial dengan e-commerce. Jadi selayaknya LinkedIn lah kalau ibaratnya kalau itu fitur-fitur profesionalnya seperti itu. Tapi yang di sini yang jadi permasalahan saya, yang jadi keraguan saya, apakah dengan mengambil ilmu komunikasi, magister ilmu komunikasi yang seperti saya ungkapkan tadi, itu apakah relevan ataukah alasan saya itu bisa diterima? Dan kemudian untuk poin yang kedua itu saya memang sebelumnya saya itu waktu saat kuliah saya itu tidak terlalu aktif berorganisasi. Saya hanya aktif di HIMA saja dan di HIMA pun saya terbilang bukan anggota inti, hanya sekedar anggota biasa saja mengikuti kegiatan-kegiatan, tidak merencanakan dan lain sebagainya. Tapi saya mengatasi itu dengan pengalaman leadership saya. Sewaktu lulus kuliah itu langsung terlibat dalam pembukaan usaha di bidang olahraga. Kami menyediakan sarana olahraga. Di situ saya berhasil menjaring setidaknya 21 lapangan pekerjaan baru. Dan kemudian melewati itu, saya ada pernah diskusi dengan beberapa URD lainnya. Katanya pengalaman saya itu kurang relevan dengan apa yang akan saya kerjakan ke depannya. Tapi di sini saya menunjukkan bahwa yang menjadi indikasi perkembangan dari esai saya ini dari eh,
dari pengalaman saya ini, mengapa saya menekankan pengalaman ini menjadi salah satu alasan utama saya untuk melanjutkan studi S2 di bidang ini dan Oke. ingin mewujudkan kontribusi di bidang Mhm, ini. mhm, Karena di sini saya menggunakan media sosial untuk Oke, mempromosikan, oke. merencanakan, dan lain sebagainya, Jadi Kak. pertanyaan keduanya apa? Mohon maaf, ini udah ada yang komen mau minta dikasih Oh, kesempatan. iya, ya. Jadi pertanyaannya itu, Kak, balik tadi, apakah dengan pengalaman seperti itu bisa Mhm, relevan dengan tujuan saya yang ingin Oke. membangun platform media ke Mhm. depannya? Oke, jadi yang pertama tentang jurusan, yang kedua pengalamannya cukup relevan atau enggak. Oke. Ya, kalau saya lihat ya dari rencananya tadi mau bikin sejenis aplikasi ataupun software atau apapun itu, dan yang pengen kamu pelajari adalah tentang medianya gitu ya. Dengan S1 kamu di bidang jurnalistik, menurut saya itu udah cukup gitu ya. Itu udah cukup karena sekarang banyak yang bikin platform online dan lain-lain. Bahkan mereka kadang nggak belajar tentang media atau cara komunikasinya. Karena kita kan bisa kolaborasi gitu ya. Jadi kemudian bisa jadi pertanyaan kenapa gap knowledge kamu kan berarti kamu belum tahu tentang teknologinya tuh atau tentang IT-nya gitu kan. Tapi yang kemudian kamu penuhi adalah ilmu komunikasinya. Sementara jurnalistik itu kan masih di rumpun humaniora ya yang secara plus minus itu bisa harusnya untuk mengisi kekosongan tersebut begitu lah. Jadi kalaupun kamu pengen bikin sesuatu menurut saya di ilmu jurnalistik itu paling enggak udah ngasih background knowledge gitu ya. Yang bahkan mungkin kamu belum ada itu kan berarti di bidang IT-nya gitu. Itu bisa jadi pertanyaan di situ. Kalau kamu bisa jawab kenapa kamu lebih merasa ilmu komunikasi itu yang kamu butuhkan dan itu belum kamu dapetin saat S1 di jurnalistik, go ahead dengan jurusan itu. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab atau kemudian masih bisa di-challenge lagi, berarti jurusan yang S2 kamu pilih itu belum cukup kuat. Seperti itu. Dan yang kedua, apakah pengalaman kamu udah cukup relevan? To be honest, memang pengalaman kamu itu bagus, tapi tadi nggak secara langsung berkaitan dengan apa yang mau kamu lakukan, yaitu tentang farming dan literasi. Yaitu alternatifnya adalah kamu harus tetap cari engagement di bidang yang mau kamu angkat. Gitu. Jadi sekarang kan masih ada waktu ya sampai nanti wawancara, misalnya bulan Juni gitu ya, itu kamu masih ada waktu nih sekitar 5 bulanan atau 4 bulanan itu bisa kamu penuhi biar punya pengalaman yang relevan. Seperti itu. Gitu ya. Uh, Baik, Kak. Tapi saya di sini ada sedikit menambahkan, Kak. Mhm. Bahwasanya di sana itu, di SD saya sudah menambahkan. Seperti pengalaman saya tadi, saya saya kombinasikan dengan pengalaman saya berikutnya karena saya terlibat dalam apa? Dalam saya juga ikut bertani. Saya terjun langsung ke pertanian, Kak. Jadi saya merasakan langsung apa yang dirasakan oleh petani. Jadi Mhm. kedua pengalaman tersebut saya kombinasikan. Bagaimana pengalaman yang pertama dan pengalaman kedua dapat saya selesaikan dengan digitalisasi. Bagaimana saya bisa Mhm. mengembangkan, menambah ilmu dan lain Oke, sebagainya. oke. Dan Kalau begitu berarti kamu udah punya pengalaman yang relevan ya terkait farming itu sendiri. Berarti udah cukup paling tinggal diperkuat aja dan terutama di justifikasi kenapa kamu milih jurusan oke, itu. baik, baik. Gitu. Oke, Oke, terima kasih, Kak. oke, makasih. Ada pertanyaan lain teman-teman? Halo Kak. Oke, halo. Coba saya mau kasih kesempatan ke Aso dulu. Soalnya tadi Aso tabrakan di sesi sebelumnya. Nanti habis ini mungkin bisa temen tadi siapa Ana ya. Aso silakan ada yang mau ditanyakan dulu Aso. Oke, ya silakan Halo Aso. Kak. Ya halo, gimana Aso? Baik, terima kasih Kak kesempatannya. Saya mau menanyakan dua hal Kak. Yang pertama, eh, saya itu tidak ada pengalaman untuk publikasi, sedangkan untuk tujuan S2 saya nanti itu ada disertasi 1 tahun setelah 1 tahun untuk course. Nah itu bagaimana ya Kak? Dan bagaimana cara untuk justifikasinya nanti untuk wawancara. Kemudian yang kedua, di rencana kontribusi saya itu untuk membuat satu project. Nah, itu saya bagi di 3 term itu Kak, medium, uh, short, medium, sama long. Apakah itu tidak apa-apa Kak untuk menyelesaikan satu project itu di kontribusinya, atau harus ada project yang lain? Terima kasih Kak. Oke. Nggak ada pengalaman penelitian, kalau waktu S1 ada penelitian nggak, So? Penelitian Kak, tapi nggak ada publikasi. Oh, oke. Oh, yang nggak ada pengalaman publikasi. Iya, publikasi. Oke, oke. Yang pertama ya, untuk pengalaman publikasi, meskipun itu nggak ada, kalau memang bisa, sekarang bisa dilakukan gitu. Dan paling nggak nanti ketika pas wawancara terus ditanyain, kamu bisa bilang, misalnya pun itu belum publish, kamu bisa bilang saat ini sedang dalam proses publikasi gitu. Itu ya begitu juga teman-teman yang misalnya kayak pengen jadi dosen tapi belum ada rencana publikasi,
belum ada pengalaman publikasi, bisa publish sekarang. Meskipun nanti belum terbit, nggak apa-apa. Yang paling enggak tuh teman-teman bisa bilang gitu loh. Kayak saya udah lagi dalam proses seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, ya nanti bisa dijustifikasi aja. Meskipun belum ada pengalaman publikasi, tapi pengalaman secara riset, udah tahu tentang metodologi penelitian, udah tahu tentang hal-hal lain, itu bisa untuk memperkuat seperti itu. Kalau pertanyaan yang kedua tentang rencana kontribusi, gimana? Udah dibagi tiga terus? Rencana kontribusinya itu akan membuat satu proyek, Kak. Hmm. Nah, langkah-langkahnya itu dibagi di 3 term itu. Hmm. Apakah nggak apa-apa, Kak? Jadi Hmm. satu proyek tapi mengcover Jadi, tiga. proyek itu baru terrealisasi di jangka panjang, atau gimana? Pada akhirnya bakal jadi betul-betul satu produk di jangka panjang. Hmm. Jadi jangka pendeknya itu membuat desain, Hmm. kemudian di jangka menengahnya itu dibuat, kemudian di apa ya diimplementasi tapi dalam skala kecil dulu gitu. Oke, oke. Sebenarnya saya ini ya kalau ngobrol langsung one on one itu lebih enak karena saya bisa tanya lebih lanjut tentang proyeknya. Tapi mungkin kalau sekarang karena memang di publik jadi nggak bisa saya tanyain juga secara spesifik apa. Tapi apakah bisa kemudian satu proyek itu dibagi ke tiga terms dan nanti goalnya endingnya itu di jangka panjang itu nggak apa-apa banget gitu ya. Yang penting harus dipastikan bahwa memang rencana kontribusi itu baru bisa 100% terrealisasi atau mungkin di skala besarnya itu di jangka panjang. Kadang ada yang bikin kayak gitu, tapi pas di challenge, loh ini mah bisa kamu lakuin right after finishing your study gitu misalnya ya, atau misalnya di jangka menengah itu juga udah bisa tuh accomplish dengan penuh gitu. Itu harus bisa jawab juga gitu loh. Apa yang menyebabkan itu baru bisa terrealisasi di jangka panjang? Misalnya, karena memang di jangka menengahnya tuh harus ini dulu gitu, dan ini tuh stepnya memang memakan waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, itu baru aman gitu ya. Tapi kalau misal memang rasanya bisa dibuat lebih cepat, bisa dimasukin jangka menengah, jangka panjangnya itu em, bisa yang lain yang masih serumpun. Atau mungkin main di skalanya tadi, scalability-nya. Misalnya di jangka menengah tadi tingkat kota atau tingkat provinsi, di jangka panjangnya misalnya ya, itu tingkat nasional atau mungkin di beberapa provinsi. Itu nggak apa-apa, masih aman. Gitu. Oke, siap-siap Kak menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaannya mohon singkat aja. Iya, terima kasih Kak. Tadi Hmm? aku ada. Ya, baik Kak. Terima kasih. Jadi itu kan aku mau ini dulu Kak. Sebelumnya jurusan aku S1 tuh Ilmu Administrasi Negara dan aku Hmm. udah pernah jadi asdos juga. Hmm. Cuman sekarang aku kerja di perusahaan farmasetikal. Aku mau untuk S2-nya aku mau fokus ambil di bidang hukum dan bisnis. Itu kan gak relevan ya Kak. Nah, untuk penjelasan di bagian studi plan-nya itu aku ngambil satu kampus tapi ada 3 studi plan. Itu tuh harus dijelaskan semua kah satu persatu atau gimana Kak bagusnya? 3 studi plan itu maksudnya gimana? 3 jurusan maksudnya Kak. Satu kampus 3 jurusan. Ya, betul. Jurusan itu masih saling berkaitan atau beda jauh? Ada yang berbeda sih Kak. Yang pertama tuh aku ngambil hukum bisnis dan kenegaraan. Yang kedua itu manajemen kebijakan inovasi dan yang ketiga itu ilmu administrasi negaranya sendiri sih Kak. Oke. Menurut saya rasionalisasinya akan lebih enak 3 kampus 1 jurusan daripada satu kampus 3 jurusan. 3 kampus 1 jurusan gitu Kak. Iya, Cuman itu akan lebih enak. Kalau yang tadi kamu 1 kampus 3 jurusan. iya betul. Oke, kalau 1 kampus 3 jurusan itu bisa di-challenge kayak misal kamu sebenarnya maunya ke arah mana kayak gitu. Sebenarnya menurut kamu jurusan yang paling tepat tuh apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya ya kebetulan jurusannya itu sama tapi namanya beda di beda kampus itu malah bisa lebih dirasionalisasi. Misalnya karena memang kalau di kampus let's say kampus X ini tuh masuknya ke fakultas ini, nama jurusannya ini. Tapi kalau misal di kampus lain itu masuknya ke jurusannya apa gitu ya. Tapi sebenarnya yang dipelajari sama itu malah lebih masuk. Seperti Oh, oke oke. Jadi saya sarankan ambillah jurusan yang meskipun itu 3 tapi masih satu rumpun. Contohnya misalnya gini, kalau kamu belajarnya misalnya ya di bidang linguistik misalnya atau applied linguistik gitu, itu Hmm. kadang bisa juga masuknya Faculty of Education. Untuk S3 itu biasanya masuknya ke PhD in Education. Padahal S2-nya itu humaniora, yang lulusannya itu arts gitu ya, Master of Arts. Jadi sebenarnya ilmunya sama, tapi yang satu nginduknya di Fakultas Pendidikan, yang satu di Fakultas Humaniora. Tapi sebenarnya dipelajari sama. Itu masih bisa ini loh dirasionalisasi kayak kamu mau ngambilnya humanioranya atau pendidikan. Nah, itu sebenarnya sama satu rumpun. Tapi kalau misal rumpunnya terlalu jauh gitu, itu nanti berkaitan dengan tadi isunya dan sebenarnya kita mau ke arahnya mana kayak gitu.
Tapi kan kalau S1-nya administrasi negara, tapi aku mau fokus S2-nya ke hukum bisnis itu bisa nggak, Kak? Sebenarnya bisa-bisa aja gitu karena itu bukan yang cross banget gitu loh. Yang cross banget tuh kadang ada ya, kayak ini beneran award di LPDP juga, S1-nya pertanian, oh mohon maaf peternakan malah ya dari IPB, dan S2-nya itu ngambilnya komunikasi. Itu kan jauh banget ya dari peternakan ke komunikasi, tapi itu bisa lolos gitu. Jadi dalam konteks kamu itu masih bisa juga. Di Study First juga banyak tuh, banyak mentis juga, kebetulan ada juga yang saya mentorin, S1-nya itu perikanan, S2-nya itu bisnis gitu, dan Hmm, itu lolos juga kayak gitu. oke, thank you, Kak. Oke, thank you, Ana. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Halo Kak. Izin bertanya. Ya, halo Zaki. Oke, ini nanti Zaki dulu. Setelah Zaki boleh dilanjut yang lain. Oke, Gimana? Kak. Makasih Kak. Eh ya jadi mungkin singkatnya ya. Jadi saya satu teknik perkapalan UI. Mhm. Nah terus mungkin tadi kan saya juga dapat mention dari kakak itu kalau di esai itu diutamain itu di S1 ya Kak. Memang kan untuk S2 itu kan studi. Nah permasalahan adalah ya balik lagi adalah S1 saya tuh tidak terlalu yang cemerlang yang wah banget gitu loh, tapi ketika bekerja yang kebetulan linear dan nanti studi S2-nya juga linear, nah itu saya ada apa ya, ada berhasil membuat desain yang akhirnya berkontribusi ke kapal atau ke ujungnya adalah ke ekonominya kan, ke keuangannya kan. Nah, kira-kira itu untuk meyakinkannya gimana ya Kak? Soalnya ya terutama ya tadi kayak publikasi saya juga nggak ada. Tapi ya dulu juga untuk skripsi memang untuk ngedesain yang advance juga, tapi juga bukan yang dipublikasiin. Cuman ya menurut saya itu bisa jadi nilai plus, tapi untuk penyampaiannya enaknya gimana gitu. Itu aja sih. Oke, oke. Jadi menurut saya ini hal yang banyak dirasakan juga ya oleh para pencari beasiswa. Dan kalau kalian ngerasa kalian loopholes-nya di mana, itu kalian udah berada di titik yang benar gitu ya, di jalan yang benar. Artinya kalian udah bisa menganalisa gitu. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian kalau di SI itu POV-nya dibalik. Ini yang sering saya temuin. Jadi kadang orang gini ya, nggak punya pengalaman profesional di bidang itu, akhirnya menghindari menjelaskan pengalaman profesional itu, akhirnya di esai itu dipenuhi dengan pengalaman misalnya kayak cerita lain, diperbanyak ke misalnya rencana kontribusi atau apanya gitu. Jadi malahan udah mah kita nggak punya pengalaman profesional terkait, di esainya sama sekali nggak diceritakan, itu malah semakin terlihat kita nggak well rounded. Tapi coba POV-nya dibalik, kalau misal kita belum punya pengalaman profesional yang terkait, berarti kita coba cari pengalaman lain yang skill setnya itu sama gitu loh. Misalnya dalam hal networkingnya, dalam hal kolaborasinya, itu masih bisa kita pakai seperti itu. Jadi tetap harus kita masukin pengalaman tersebut. Saya juga gitu. Waktu saya bikin esai, itu saya ngerasa publikasi saya nggak ada gitu loh, masih terbatas banget. Jadi saya coba ceritain penelitian yang pernah saya lakukan, meskipun itu belum dipublikasi. Karena yang mau saya highlight adalah skill setnya. Ini loh Bapak Ibu, saya memang belum publikasi, tapi bukan berarti saya nggak bisa melakukan penelitian. Saya pernah ngelakuin ini, saya pernah jadi asisten dosen, asisten peneliti, gini-gini gitu. Jadi skill setnya tetap saya highlight. Akhirnya, meskipun saya nggak punya publikasi, esai saya tetap terlihat well-rounded gitu dari berbagai sisi. Gitu. Itu juga yang bisa teman-teman terapkan. Jadi kalau misal ada yang kurang, coba dikulik gitu loh. Ini juga yang sering saya lakukan ketika mentoring. Jadi kadang esainya udah jadi, terus saya review, terus dia ngerasa, aduh kok saya nggak punya pengalaman yang relevan terkait ini. Pas diajak ngobrol, coba kamu S1 pernah ini nggak? Nggak pernah sih Kak, tapi pernahnya ini. Coba ceritain lebih lanjut. Pas digali, digali. Nah, itu bisa dicerain. Oh, bisa ya Kak? Iya, bisa banget gitu loh. Jadi memang kadang perlu digali lebih dalam sampai kita nemuin faktor X-nya atau nemuin yang bisa kita cantumin gitu ya. Memang esai itu kadang perihal kita gimana untuk bisa meng-highlightnya. Jadi sesuatu yang minor bisa jadi terlihat major kalau kita bisa jelasinnya. Sesuatu yang mayor bisa terlihat minor kalau kita nggak bisa menjelasinnya seperti itu. Makanya lebih enak lagi kalau saya bisa baca esai kamu, terus saya komentarin mana yang harus di highlight, mana yang harus di tone down seperti itu. Tapi secara umum gitu ya, kalau misal masih ada waktu, tadi publikasi coba dikejar meskipun nanti masih dalam proses, pengalaman dalam hal itu coba bisa dikejar. Yang tadi kamu bilang kamu pernah bikin inovasi ini itu, silakan dikemas biar terlihat dampaknya itu terasa gitu. Jadi meskipun
ada yang kurang, hal itu bisa dipenuhi dengan dampak yang bisa kamu berikan. Karena nggak ada orang yang sempurna ya, nggak ada orang yang misalnya ada 10 hal nih, harus semuanya optimal. Nggak bisa. Pasti nanti ada hal ketujuh mungkin lemah, tapi bisa dipenuhi dengan hal kelima yang menonjol. Gitu. Karena pada akhirnya penerima beasiswa itu nanti diputuskan dia mendapatkan beasiswa setelah dilihat secara holistik menyeluruh, nggak cuma satu skill aja. Dan penguancar tuh nggak bakal yang pakai checklist, oh dia pengalaman organisasi nggak ada, berarti nggak dapat beasiswa, skip, nggak bisa kayak gitu. Dilihat lagi, nggak ada pengalaman organisasi, tapi ternyata dia aktif nih di CSR di kerjaan sekarang. Atau misal, tapi ternyata dia di kerjaan juga kerjanya tim nih, dan banyak kolaborasinya gitu. Itu juga bisa. Intinya dilihat secara holistik seperti itu ya. Berarti Kak, CSR bisa dimasukin ya Kak? Oh, bisa CSR kan. banget. Ya, bisa banget teman-teman. Yang belum ada kegiatan sosial, CSR tuh masuk-masukin. Gitu. Kalau misal teman-teman ikut komunitas gitu ya, komunitas sosial, meskipun mungkin online, selama kalian memberikan dampak, nggak apa-apa diceritain aja. Gitu ya. Oke. Oke, tadi siapa? Hairunisa yang mau nanya ya? Izin, Ah, ya, silakan Hairunisa. izin ya Kak. Mhm. Oke, baik. Saat ini saya lulusan S2, Mhm. lulusnya pada bulan Februari tahun lalu. Untuk sekarang belum pernah mengajar ataupun menjadi dosen. Nah, alangkah baiknya bagaimana yang menyampaikan bahwa saya ingin melanjutkan doktoral, tapi belum pernah mengajar, belum ada pengalaman menjadi dosen. Apa saja nih yang baiknya saya sampaikan gitu di uh, esai nanti. Untuk disertasinya itu sendiri, saya akan melanjutkan dari yang tesis yang sudah saya lakukan dengan pembimbing yang insya Allah sama begitu. Mhm. Oke. Oke, ini menarik. Pengen jadi dosen, tapi belum ada pengalaman mengajar. Kalau menurut saya, karena ini masih ada waktu beberapa bulan gitu kan, sampai nanti wawancara, silakan cari pengalaman ngajar, meskipun bukan jadi dosen. Kalau misalnya udah ada nih pengalaman ngajar, tapi belum jadi bukan dosen gitu, misalnya kayak ngajar di sekolah, atau mungkin ngajar di lembaga non-formal, nggak apa-apa, dicantumin aja. Karena sekali lagi, yang dilihat adalah skill setnya. Gitu. Nah, berarti kan ini ya poin pertama, kamu menyadari aku belum punya pengalaman ngajar. Sebagai gantinya, pengalaman ngajar yang dosen itu tadi diganti pengalaman ngajar apapun itu, gitu kan. Karena kan nggak mungkin juga dalam 3 bulan ini harus punya pengalaman jadi dosen, kan nggak bisa. Jadi pengalaman ngajar apapun itu, silakan dicari, mungkin baik itu one on one, kamu ngadain kelas lewat Zoom, atau apapun itu, silakan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang S3 orientasinya itu penelitian, perkuatlah penelitian. Kamu tunjukin, Bapak, Ibu, saya memang belum jadi dosen, tapi penelitian saya ini harus segera dilanjutkan karena bla 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 gitu. Jadi kamu perkuat tuh penelitiannya dan kamu perkuat, kamu harus bisa head to head gini. Kalau saya sekarang nggak S3 dan saya langsung ngajar, itu dampaknya A. Tapi kalau saya sekarang S3 dulu dan saya ngajar, dampaknya bisa A, B, C, D, E, dan seterusnya. Gitu. Jadi kamu harus bisa head to head seperti itu dan itu nanti harus bisa dijelaskan secara jelas baik di essay maupun di wawancara gitu. Itu insya Allah bisa kuat. Di Study First itu banyak banget ya yang daftar S3 masih muda, 25, 24 gitu. Dan saya juga amazed, wah keren banget nih S3 ini pada muda-muda banget gitu ya. Sempat ada waktu itu yang mock up sama saya tanyain. Terus pas mock up dia bilang, ya karena saya punya target untuk bisa bergelar doktor sebelum usia 30 gitu. Saya bilang, ini nggak apa-apa jadi goal pribadi, tapi jangan sampai dijelasin saat wawancara kayak gitu gitu. Terus akhirnya kita gali tuh, kita bangun gitu kan argumennya gimana caranya ambisi pribadi yang tadinya pengen jadi dokter sebelum usia 30 bisa ter apa ya eh, ditranslate gitu loh menjadi sesuatu yang lebih rasional dan ilmiah gitu. Akhirnya kita bangun argumennya, singkat cerita dia beneran bisa lolos LPDP untuk jenjang S3 dan kemungkinan dia akan lulus bergelar doktor sebelum usia 30 seperti itu. Jadi poinnya adalah teman-teman gak apa-apa kita punya ambisi pribadi gitu ya, keinginan pribadi, tapi gimana cara mengemasnya. Contohnya misalnya gini, dokter spesialis itu kadang dilema dengan pemilihan kampus gitu ya. Dia mau nggak mau milih yang di daerahnya, misalnya kebetulan di Sumatera. Tapi kalau dilihat secara ranking atau fasilitas ataupun ketersediaan experts itu lebih cocok yang di Jawa gitu. Tapi dia nggak bisa meninggalkan anaknya, pendidikan spesialis lama gitu-gitu ya. Nggak mungkin juga boyong anaknya karena satu hal dan lainnya, nggak mungkin akhirnya dia harus tetap memilih yang di Sumatera gitu. Itu nggak apa-apa banget teman-teman. Yang harus dibangun adalah justifikasinya biar itu terlihat rasional. Mungkin kita kaitkan dengan karena nanti selama
selama jadi residen gitu ya, selama menempuh pendidikan kita harus banyak engage dengan masyarakat Sumatera karena memang isu yang kita angkat juga di Sumatera, kita butuh interaksi, kita butuh networking, bla 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 gitu. Dikait-kaitin dengan kayak itu nggak apa-apa banget teman-teman. Toh pada akhirnya mau kita kuliah di Jawa, di Sumatera, kita akan kembalinya untuk Indonesia, sama-sama Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi kalau punya ambisi pribadi, nggak apa-apa, coba dikomunikasikan dulu, barangkali bisa dicari jalan tengahnya, biar semuanya itu bisa didapetin gitu ya, bisa dirangkul. Gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman, nggak Izin terasa Terima udah bertanya. habis kasih. ini. Juga. Saya Kak. Saya Kak. Kak, Izin bertanya, Kak. ya. Oke, saya bingung yang mana, silakan. Izin. Izin ke bertanya Kak. Mhm. Saya juga izin, Kak. Oke, kalau gitu masing-masing satu pertanyaan ya buat Laili dan Rahmi. Boleh Laili? Satu pertanyaan. Izin bertanya, Kak. Kan rencana saya itu kan mau ambil S2 yang masih berkaitan dengan S1. S1 kemarin saya ambil judul tentang biolistrik. Nah, rencana juga S2 juga tentang biolistrik juga, tapi berbeda subjeknya. Kalau S1 kemarin ke tanaman langsung, eh, sedangkan S2 itu rencananya tentang limbah, limbah sawit. Karena di kampung saya kan banyak PT sawit dan juga pabrik sawit. Saya tanya-tanya juga salah satu karyawan di sana, pengolahan apa yang sudah dilakukan di limbah sawit itu. Katanya sekarang itu baru mau pembangunan untuk biogas. Nah, baru pembangunan. Jadi menurut saya eh, mungkin itu termasuk urgen juga karena kan di kampung saya termasuk Musir Utara itu banyak kebun kelapa sawitnya. Tapi saya bingung ini ditulis di esai saya. Pertama, saya belum dapat judul spesifiknya. Kemudian juga saya masih bingung kampusnya dan saya belum tahu juga jurusan-jurusan yang mau yang relevan dengan tesis saya nanti, Kak. Itu, Kak. Oke, mohon maaf Eh, ini untuk mendaftar jenjang S2 ya? iya, Kak. Mhm, oke. Kalau masalah belum tahu jurusannya, itu sebenarnya bisa dicek di website kampusnya, gitu kan. Untuk pemilihan kampusnya itu juga memang kita harus ini sih mapping gitu ya. Jadi biasanya lebih enak lagi kalau kita buat di dokumen gitu ya. Terus nanti kita perbandingkan gitu head to head antara kampus A, B, dan C. Biasanya kita masih belum bisa memilih. Nanti kita bandingin tuh tiga teratas. Terus nanti lebih cocok yang mana. Disesuaikan juga dengan mata kuliahnya gitu. Untuk judul penelitian sebenarnya itu on progress ya, artinya bisa berganti kok seiring berjalannya waktu. Yang penting kita udah tahu tema besarnya dulu gitu. Nanti masalah judul diganti, mungkin kalau pas lagi mock up gitu ya, itu juga bisa disesuaikan. Bahkan nanti pas udah penelitian itu juga bisa jadi kan masih ganti lagi kayak gitu ya. Jadi yang penting coba banyak baca dulu buat bisa memutuskan jurusannya apa dan kampusnya di mana. Itu masalah judul penelitian nanti sambil berjalan, yang penting udah tahu topiknya secara mendalam. Tahu metodenya, itu lebih penting sih. Judul bisa ganti gitu ya, tapi metode itu harus udah firm banget. Kenapa kualitatif, kenapa nggak kuantitatif? Kalau kualitatif addressing bias-nya gimana? Kalau kuantitatif gimana buat tahu secara eksplisit mendalam-dalamnya itu gimana? Karena kan kalau kuantitatif kendalanya gitu, kalau kualitatif nanti buat generalisirnya gimana? Kenapa nggak pakainya mixed method misalnya? Itu bahkan lebih lebih penting gitu sih daripada kalau judul. Yang penting udah tahu topik besarnya aja nggak apa-apa. Nanti judul bahkan kita bisa pakai AI kok gitu buat generate judul-judul yang bagus gitu ya. Oh iya, Kak. Terima kasih. Baik, kita ada tahu misalnya web atau situs yang bagus untuk cari jurnal untuk tesis atau disertasi Mhm. begitu. Kalau untuk jurnal sebenarnya kita pakai Google Scholars aja sih karena dia cakupannya lebih besar itu lebih enak. Bisa kayak misal Semantic Scholars gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya untuk Google Scholars pun itu udah mencakup banyak tuh. Harusnya sih udah bisa pakai itu ya. Gitu. Coba aja pakai Google Scholars. Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya Rafni, satu pertanyaan silakan. Terima Kak, kasih. tambah satu dong. Oke, oke. Ya, silakan Rahmi. Oke, terima kasih Kak Dira atas waktunya. Di Mhm, sini Rahmi izin bertanya. Nah, sebelumnya di sini Rahmi S1-nya itu dari pendidikan fisika, Kak. Nah, mhm. insya Allah itu kalau memang diberi waktu, itu mau lanjut lagi S2 itu di pendidikan fisika juga. Nah, tapi di sini Rahmi sudah ada juga pernah review esai, Kak. Nah, di situ tuh
ada beberapa kendala. Kalau misalnya dari reviewernya bilang itu kalau untuk isu pentingnya itu sudah cukup baik, tapi namun langkah konkretnya itu masih kurang. Jadi Rahmi itu udah coba revisi juga Kak, dan juga ada dreams and goals gitu kan Kak, sudah diterangkan, tapi namun belum jelas nih langkahnya kalau dari awardee-nya waktu itu. Nah, dan juga Rahmi udah pikirkan juga Kak untuk rencana pasca studinya dengan latar belakang Rahmi S1 Pendidikan Fisika baru tamat tahun kemarin Kak, dan juga kan sekarang ini mungkin sekarang ini kan tenaga pendidik itu harus ngambil profesi guru Kak. Nah, ternyata itu belum belum rezeki nih Kak. Jadi Rahmi itu mencari pengalaman di lembaga, yaitu salah satu lembaga dari Brand Academy by Ruang Guru. Nah, jadi di sini Rahmi sambil kayak analisa kayak pembelajaran seperti ini sepertinya layak nih untuk kita kita terapkan di sekolah-sekolah gitu kan Kak. Jadi Rahmi itu awalnya konsennya itu kan pengen pengen jadi dosen Kak, tapi beberapa pertimbangan sepertinya menjadi menjadi wadah bagi guru ini juga sepertinya diperlukan gitu. Memang tadi ada kakak singgung bahwa jadi dosen bisa kok jadi pengabdian masyarakatnya. Tapi Rami rasa kalau misalnya kita berfokus untuk jadi Rami itu udah riset Kak, dan itu dapatnya itu cari di Widya Suara ahli pertama. Nah, itu kan kita bergerak di apa namanya Dinas Pendidikan nih Kak. Nah, jadi itu sebagai melatih guru-guru nih Kak. Nah, jadi Rami itu fokus untuk S2-nya ini rencana media yang berhubungan dengan teknologi. Karena memang tadi ada juga ya esai yang Kakak ini review itu kan teknologi. Nah, kebetulan Rami juga mau mau meriset itu rencananya itu adalah tentang teknologi yang berhubungan dengan media. Karena kita itu sekarang kan media ini banyak nih Kak, tapi guru-guru Oke. itu bingung makanya Kak. Jadi bagaimana ya Kak? Dan juga Oke. nih pertanyaannya Kak, apakah rencana studi itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Apakah itu harus berurut kayak nih jangka pendek dulu, jangka menengah, jangka panjang? Karena di esai Rahmi itu masih kayak menjelaskan pendidikan, terus malah menengahnya tiba ke ini Kak Widya Suara. Nah, di jangka pendeknya Rahmi itu kalau ini kita realistis, Rahmi itu bilang kalau misalnya dengan ilmu yang kita dapatkan di S2 ini mau diterapkan di lembaga di bimbel atau dan juga rencana mau buat riset-riset gitu Kak, penelitian-penelitian untuk jangka pendeknya. Nah, di jangka menengah itu kita mau coba untuk Widya Suara ahli pertama. Nah, setelah itu di jangka panjangnya kita akan buat membangun bimbingan belajar yang dimana itu dia berbasis teknologi dan media pembelajaran, dan di sini juga akan difasilitasi pelatihan tenaga pendidik. Jadi mereka di sana dapat guru-guru ini dapat benefit kalau misalnya dapat pelatihan tenaga pendidik, dan juga Oke. di sini diajarkan media. Itu bagaimana ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Rahmi. Mohon maaf ya karena waktunya terbatas dan tadi katanya ada yang mau tanya lagi. Oke, jadi saya coba jawab untuk yang pertama gitu. Ini kan berkaitan dengan tadi ya yang kamu bilang menjadi dosen, tetap bisa melakukan tadi ngasih pelatihan. Terus rasanya kok kayak kamu sempat di lembaga non formal dan nyaman juga. Itu juga sebagai potensi untuk berkontribusi. Itu betul banget Rahmi. Karena memang nggak semua orang yang S2 jadi dosen, nggak semua yang kemudian terjun di pendidikan itu jadi dosen. Di Studiverse sendiri banyak juga yang akhirnya daftar LPDP gitu ya, dan memang outputnya adalah dia mau di edtech gitu, di education teknologi. Itu sangat mungkin. Yang penting kamu bisa nunjukin dampaknya gitu. Kalau memang dampak itu lebih besar dan lebih potensial ketika kamu di edtech, ya silakan, nggak apa-apa di situ gitu. Yang penting kamu bisa memberikan edit value gitu. Jadi nggak harus dosen itu sebagai jalan utamanya, tapi kalau memang rasanya dosen itu lebih sesuai, ya bisa juga di dosen gitu. Dan terkait rencana kontribusi, em, memang idealnya antara jangka pendek, menengah, dan panjang itu saling saling bersinergi gitu. Jadi kalaupun poinnya beda gitu ya, let's say misalnya S1 di jangka pendek gitu ya mau jadi dosen gitu. Nah, di jangka menengah mau collab sama BRIN. Itu kan beda institusi ya. S1 misalnya mohon maaf jangka pendek jadi dosen di kampus X, S2 di BRIN itu kan udah beda institusi. Tapi mereka kan saling bersinergi karena jadi misalnya kayak penelitian collab sama BRIN itu kan masih dalam
ini ya bawahnya Tridharma perguruan tinggi, masih jadi unsur dari Tridharma perguruan tinggi itu boleh-boleh aja. Jadi kalaupun tadi kamu mau bikin kayak lembaga pelatihan atau apapun itu, usahakan tetap saling connect gitu loh. Kayak sebenarnya tujuan utamanya satu, tapi memang untuk mencapai tujuan itu ada beberapa langkah yang possible untuk dilakukan. Dan itu saling berkaitan. Dan itu kamu terjemahkan dalam rencana jangka pendek, menengah, dan panjang itu masih aman. Yang nggak boleh itu udah institusinya beda gitu ya, kegiatannya beda, dan itu nggak dalam satu rumpun gitu loh, nggak mengerucut ke atas end goal-nya itu yang nggak boleh gitu ya. Oke? Oh, oke, terima kasih Kak. Berarti kalau bagusnya itu kita buat rencana studi itu dari yang jangka pendek, menengah, dan panjang ya Kak. Soalnya di esai Rahmi masih kayak tiba-tiba jangka menengah di akhir baru kayak ini jangka pendek dan jangka panjang gitu. Harus diurutkan untuk rencana Oke. kontribusi. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Ini tadi Gerson, request satu lagi, silakan. Iya, Kak, pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Satu Ya, pertanyaan. iya Kak, mohon maaf sebelumnya. Kak, di sini pertanyaan saya, Mhm, eh, jurusan S1 saya tidak terlalu linear gitu sama jurusan S2. Terus soal apa? Soal pengalaman saya di S1 itu lebih ke pendidikan, mhm, tapi rencana mau ambil S2 di hubungan internasional gitu. Dan mhm, rencana kontribusi ke Indonesia juga ingin balik untuk berkontribusi di Kementerian Luar Negeri. mhm, Sedangkan magangnya saya justru di eh, Kementerian Pariwisata. Jurusan S1 saya sastra Inggris. mhm, Malah nggak ini. Jadi menurut kakak bagusnya gimana? Apa saya cari pengalaman dulu atau gimana, Kak? mhm. Oke. Oke, jadi memang kalau dilihat itu banyak PR untuk connecting the dots gitu ya, kayak tadi dari Kemenpar terus jadi Kemenlu. Kalau Kemenlu ke HI-nya itu memang nggak ada masalah gitu kan. Dan dari sastra Inggris ke Kemenpar itu sebenarnya linear juga, karena kan banyak sastra Inggris yang ujungnya ke pariwisata, ke hospitality dan lain-lain gitu kan. Jadi itu masih nyambung. Yang PR besarnya untuk connecting the dots-nya adalah tadi dari yang pengalaman di sastra Inggris dan pariwisata, kemudian untuk masuk ke hubungan internasional. Sebenarnya boleh kalau kamu bisa mengaitkan isunya. Contoh ya, ini contoh saya yang mendadak langsung muncul aja di otak gitu. Misalnya, karena dari pengalaman kamu di Kemenpar itu, kamu melihat bahwa pariwisata itu perlu dioptimalisasi, nggak hanya dari segi promosi dan lain-lain, tapi juga dari segi hubungan internasionalnya gitu. Misalnya kayak kita mau promosi pariwisata ke Australia, itu kita harus membangun program-program apa-apa-apa dengan Australia gitu. Dan kamu udah tahu nih idenya, tapi kamu belum tahu mengeksekusinya karena kamu nggak punya ilmu tentang international affairs tadi. Makanya kamu pengen belajar di HI biar kamu tahu strateginya gimana, khususnya untuk di bidang pariwisata. Nah, nanti harapannya setelah kamu tahu ilmunya, hal itu bisa kamu eksekusi dan karena memang kamu mau menjalin kerjasama dengan Australia, kamu harus bekerja di Kementerian Luar Negeri. Jadi nanti fokusnya meskipun kamu HI bukan yang tentang perdamaian gitu, bukan yang tentang peace building gitu HI-nya, tapi memang lebih ke em, ya tadi mempromosikan pariwisata, gimana biar kerjasama itu nanti menghasilkan pariwisata yang lebih bagus. Mungkin kamu bisa masukin di situ unsur sustainability gitu ya. Sekarang kan lagi musim juga sustainable tourism dan lain-lain kayak gitu gitu. Dan nanti kamu masukin tuh dari pengalaman kamu misalnya sastra Inggris itu kan kita biasanya belajar tentang literatur, belajar tentang folklore dan lain-lain. Itu bisa loh kita masukkan ke bumbu, jadikan bumbu biar pariwisata itu dikemas dengan lebih menarik gitu. Jadi POV-nya ada sejarahnya, ada historinya gitu-gitu ya. Itu bisa kita masukkan gitu dan itu semua dikemas dengan kerjasama internasional yang ngebikin kamu HI gitu. Itu contoh aja yang saya mendadak kepikiran. Itu contoh gimana kita bisa align dari satu titik ke titik lain yang kelihatannya saling berjauhan tapi kita bisa buat itu berdekatan gitu ya. Oke, Baik, Kak, nggak makasih. terasa. Makasih Gerson, nggak terasa udah hampir 3 jam ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau masih mau sharing, teman-teman bisa hubungi Study First gitu ya, biar teman-teman nanti bisa dapat sesi one on one. Insya Allah kalau one on one itu teman-teman bisa belak-belakan banget jelasin. Kalau kalau sekarang kan ada mau jelasin rencana kontribusi, barangkali nanti ada yang ini ya kena spill dikit gitu, nyontek atau apa ya. Saya wajar sih hal-hal kayak gitu tuh sangat mungkin kalian hindari gitu ya. Dan kalau teman-teman dapat sesi one on one itu akan lebih belak-belakan dan kalian juga biasanya akan dapat mentor yang
benar-benar tahu isu yang kalian angkat, yang pernah mentoring dan pernah menyukseskan kandidat sebelumnya di bidang itu, kayak gitu. Jadi nanti silakan teman-teman hubungi Study First gitu ya. Saya mau ingetin sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman daftarnya hari ini akan dapat harga spesial per pertemuan itu hanya sekitar 70 ribuan aja. Dan itu udah termasuk review esai, udah termasuk mock up, gitu-gitu ya. Silakan hubungi admin. Caranya gimana? Tadi saya sempat dapat ini ya, baca komen gitu caranya gimana. Teman-teman cukup hubungi admin aja di nomor yang tertera di poster kayak gitu ya. Atau teman-teman bisa juga di ini grup di grup WhatsApp kan teman-teman tergabung di grup WhatsApp ya. Atau bisa ini screenshot nomornya di bagian bawah ini. Ya, itu di bagian bawah ya, screenshot. Dan nanti bilang aja mau gabung kelasnya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada kelas gratis berikutnya ya, teman-teman. Study First sering banget ngadain kelas gratis. Yang penting teman-teman up to date aja, follow sosial medianya, biar nggak ketinggalan untuk kesempatan-kesempatan menarik berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman udah berkenan belajar bareng hari ini. Mohon maaf nggak semua pertanyaan bisa saya jawab, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan nanti teman-teman sukses ya, meraih impian dan dapat beasiswa, mungkin nggak LPDP, tapi bisa juga beasiswa lain, ataupun beasiswa beberapa langsung kalian dapetin, kalau udah jodoh nggak kemana. Terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan terrealisasi impiannya, dan kembali bisa mengabdi untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman, selamat sore, sampai ketemu lagi, bye.